terbaru dari Bima kita. Jadi kita tidak lagi alamatnya URL-nya adalah Kemdikbud, tetapi Kemdikbud Saintek ya. Boleh dilihat ini teman-teman tampilan terbarunya. Ini tampilan terbarunya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan pilihan e-katalog di sini, e-katalog. Jadi di e-katalog ini teman-teman akan bisa melihat pencarian perguruan tinggi bidang fokus, klaster dan benchmark. Nah, kalau teman-teman kebetulan kita di pengabdian, klik saja pengabdian, kemudian pilih bidang fokus. Ini banyak bidang fokus ya, ada bidang tematik dan ada bidang RIRN ya. Jadi ini yang nanti akan teman-teman pilih ya, dan teman-teman bisa memilih contoh misalnya saya mau lihat di pengabdian ini bidang fokusnya adalah transportasi misalnya. Tahun pelaksanaannya 2024. Maka saya search. Ini sebarannya. Ini sebarannya teman-teman ya. Ini detail sekali teman-teman sekarang. Jadi semuanya terekam di sini. Bahkan teman-teman pun bisa melihat judul-judul yang ada yang sebelumnya yang sudah direcord oleh eh, laman ini. Seperti itu. Ya, mulai dari LDT wilayah satu dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman klik saja, ini misalnya ini bisa ini responsif sih. Kalau ini kebetulan mungkin karena kita pakai Zoom ya, jadi nggak terlalu ini ya. Nih, ini bidang fokus, ini klaster perguruan tinggi kita. Jangan lupa ya, klaster perguruan tinggi teman-teman ya. Kalau di Universitas Malahayati ini klasternya utama, klaster utama. Cek klaster perguruan tinggi teman-teman. Masuk mana? Kemudian di e-katalog ini teman-teman juga bisa melihat perguruan tinggi lain itu trennya di mana. Misalnya saya mau milih pengabdian jenis PT-nya swasta, kemudian saya mau melihat misalnya terkait sama Blue Economy tahun 2024, kemudian tahun akhirnya 2024. Search trennya. Nih yang paling ini, Universitas Nadatul Ulama kayaknya ini ya, Blue Economy. Ini mereka lebih banyak ke sana. Nah, ini kalau akreditasi mau melihat unggulan perguruan tingginya di mana, ini bisa kelihatan dari sini tanpa harus berupaya keras di borangnya, tetapi bisa ditonjolkan di sini di benchmarknya seperti itu. Ini tampilan terbaru ya teman-teman. Jadi jangan lagi sebut Bima Kemdikbud, tetapi Kemdikbud Saintek. Ini akan mulai migrasi ya, nampaknya akan dalam waktu dekat ini. Ini sudah lamannya, tetapi memang masih muncul Bima Kemdikbudnya, tetapi waktu pas masuk kita sudah diarahkan ke Kemdikbud Saintek seperti itu. Baik. Ini katalognya, kemudian kalau mau lihat Sintanya ini saya kebetulan belum update lagi teman-teman ya, karena terkait sama ada beberapa buku dan HKI yang sudah dihasilkan, tetapi belum saya update lagi untuk di verifikasi operator verifikator Sinta kampus. Kalau mau lihat pengabdian-pengabdian yang didanain, ini sebenarnya bisa kelihatan juga dari Sinta masing-masing seperti itu. Google Scholar, Google Scholar, teman-teman, Google Scholar ini penting ya teman-teman ya. Jadi tolong ingatkan setiap mahasiswa kita tidak masalah ya untuk mensitasi karya kita dan teman-teman juga bisa untuk hal-hal tertentu bisa membantu kita misalnya di buku itu self citation dan sebagainya itu juga boleh seperti itu. Ya, jadi meningkatkan Sinta skor kita itu salah satunya dengan Google Scholar kita juga, kemudian melalui luaran-luaran lainnya yang ini ya. Bahkan teman-teman juga harus bisa matrix ya, matrix apa ini kalau matrix. Ini matrix, kemudian kemarin itu ada jaringan ya, jadi bisa melihat kalau nggak salah jaringan saya lupa, nanti boleh nanti ini ya. Jadi mulai sekarang tolong ditingkatkan komponen-komponen yang bisa mengupgrade Sinta score kita. Baik, ini kenapa awalannya saya kuatkan kepada teman-teman supaya nanti waktu pas pengajuan hibah, teman-teman memenuhi skor sebagai ketua. Seperti itu. Oke, baik saya stop share dulu.
Ini terbaca, Mbak. Sudah ada tampilannya, Bu. Oke. Oke. Agenda kita hari ini terkait dengan kelihatan, Mbak. Oke, ini tampilannya ya. Jadi ini pemberitahuan ada perubahan laman kita terkait sama Kemdikti Saintex ya. Ini tampilannya tetap tampilan lama sih, tetapi memang menu-menunya ada tambahan baru. Kemudian agenda kita hari ini adalah mulai dari mencari ide pengabdian, kemudian bagaimana membuat proposal yang berpotensi lolos pendanaan, dan bagaimana menyiapkan laporan kemajuan, bagaimana menyiapkan laporan akhir 100%, dan nanti boleh tanya jawab. Ini bidang fokus pengabdian teman-teman ya. Jadi hampir sama seperti tahun kemarin, jadi nggak ada beda ya. Jadi bidang fokus kita seperti ini. Dan bidang fokus kita itu terkait sama, atau kelihatan nggak Mbak ini? Atau Mbak Anggi, Kelihatan, boleh Mbak Anggi? tapi nggak terlalu jelas kayaknya, Bu. Iya, Kecil. Bu. Nggak Tadi terlalu masih ada jelas ya, coba Mbak loading-loading Anggi. putih. Boleh Mbak? Iya, boleh. Oke, next Mbak. Oke. Ini bidang fokus kita ya, jadi sama seperti tahun kemarin, green economy, blue economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan ya. Sama kok. Jadi mudah-mudahan tidak ada perubahan panduan ya, walaupun ada perubahan kementerian ya, migrasi kementerian, migrasi sekarang namanya ya. Mudah-mudahan panduannya tetap sama dan kita berharap dengan waktu ini itu sudah ada pembukaan hibahnya seperti itu. Oke, ini yang biasa kita pilih ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman terkait sama ide, maka teman-teman ide pengabdian, coba teman-teman jalan-jalan deh. Ini coba next Mbak, Mbak Anggi. Nih, kalau teman-teman mencari ide pengabdian itu sebenarnya kalau saya sih hobinya jalan-jalan ya, tapi jalan-jalannya sekalian mencari ide untuk pengabdian atau penelitian. Nah, kalau hobi misalnya jalan-jalan, misalnya kalau melihat di mana ya ada usaha magot, bisa deh jadi ide pengabdian seperti itu ya. Ini usaha magot. Kalau kita ekonomi jangan apa ya istilahnya tuh jangan mikirnya nanti cocok nggak ya dengan skup saya sebagai di bidang ekonomi ya? Enggak, hampir semua ya pengabdian itu cocok semua sama orang ekonomi. Ya, tinggal kita saja ekonomi selalu dibutuhkan. Pengabdian itu kombinasi dosennya, bidang kepakarannya hampir selalu membutuhkan orang ekonomi. Ya, jadi kita jangan khawatir sih sebenarnya. Paling kita yang berkolaborasi dengan teman-teman dari teknologi, teman-teman dari bidang kesehatan, dan teman-teman dari bidang komunikasi, pendidikan, dan sebagainya. Ya, karena PKM ini dua bidang kepakaran yang berbeda. Ingat ya teman-teman ya, kata kuncinya kalau teman-teman tidak ada bidang kepakaran yang berbeda, maka otomatis tidak disetujui secara administrasi. Ingat, jadi dua bidang kepakaran yang berbeda dan ditunjukkan dari gelar yang berbeda. Seperti itu. Bu, kalau jurusannya sama, gimana ya, Bu? Kalau itu dihindari ya teman-teman ya, walaupun dia sama-sama penempatannya di misalnya manajemen, gelarnya komputer misalnya, itu dihindari. Kalau bisa memang lintas ya teman-teman, lintas jurusan, lintas program studi, bahkan bisa juga lintas perguruan tinggi selama sumber dayanya memang tidak ada di kampus kita, seperti itu. Contoh misalnya kampus kita tidak ada pertanian, maka boleh import teman-teman dari perguruan tinggi yang ada jurusan pertaniannya atau kesehatannya, silahkan. Pokoknya dua bidang kepakaran yang berbeda dari tiga orang mengusul, seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini kunjungan saya ke panti peduli anak yatim ya. Tapi peduli anak yatim panti ini mereka punya kemandirian ekonomi ya, secara kemandirian pangan di mana mereka upayakan lele, kemudian nila kalau nggak salah, kemudian hidroponik dan sebagainya untuk pangan mereka seperti itu. Nah, ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman seperti itu ya. Silahkan di tempatnya pasti ada deh yang kayak gini ya. Oke, next.
Ini bagaimana? Mungkin teman-teman dari ekonomi bisa ini ya, ada mereka buat usaha ini, kemudian kalau teman-teman terkait sama komunikasi atau pendidikan dan sebagainya, silahkan bisa. Jadi awal mulanya adalah teman-teman survei dulu deh, atau kunjungan dulu deh seperti itu, baru muncul nanti ide pengabdiannya, ya. Ya, jadi ide pengabdian itu akan sangat mudah sekali ketika teman-teman tahu tempatnya, ketika teman-teman sudah ke sana. Tapi kalau teman-teman hanya mendengar dari orang lain, kemudian menulis hanya di kamar gitu ya, di depan laptop seperti itu, nanti nggak akan ini, ya, nggak akan karena pengabdian ini berbeda sama penelitian, ya. Oke, next Mbak. Ini ya. Nah, kalau di tempat teman-teman ada yang unik, silahkan ya. Jadi kalau kita di Sumsel itu Mbak ya punya warung terapung ya. Nah, kalau di Lampung ini banyak juga seperti itu ya, ada tempat-tempat wisata yang unik-unik seperti itu. Tapi tempat wisata tadi bukan bukan dilihat kalau kita datang itu kalau bisa ada nggak ya yang bisa jadi inspirasi saya untuk pengabdian seperti itu. Ya, apakah di sana ada UMKM kreatifnya? Apakah di sana ada apa kelompok usaha bersamanya, ataukah di sana ada warung oleh-olehnya dan sebagainya ya, itu silahkan teman-teman. Asal mulanya dari sini sih, asal mulanya itu datang, tiba-tiba ngelihat sesuatu yang unik, kemudian jadi inspirasi untuk ide hibah. Oke, next Mbak. Oke, ini kalau yang di lembaga filantropi ya. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya di tempatnya ada tempat belajar yang terpinggirkan atau misalnya perbatasan, kemudian apa miskin dan sebagainya itu sangat isu yang sangat bagus sekali kalau teman-teman angkat sebagai topik atau ide di hibah pengabdian. Kata kuncinya di sana bisa. Jadi misalnya membantu desa terpinggirkan atau sekolah yang perbatasan atau misalnya anak-anak yang tidak terjangkau secara mungkin secara kesehatan atau dan sebagainya silahkan itu isu yang sangat seksi sepertinya ya jadi kalau teman-teman yang berada di 3T itu luar biasa banyak sekali potensi yang bisa diangkat seperti itu karena uluran tangan teman-teman ke arah daerah 3T itu sangat dibutuhkan sekali seperti itu next. Oke, sebenarnya saya mau banyak cerita juga di Lampung ya. Kalau di Lampung ini banyak sekali UMKM kreatif ya, UMKM kreatif dan saya juga sampai ke apa UMKM yang buat misalnya contohnya yang ini ya, ini Cabatik seperti itu kemarin didanai ya. Kemudian ini namanya Kebun Tikai ya, jadi kerajinan UMKM di mana UMKM tadi membuat ini ada filosofinya semua ya. Jadi ini apa namanya ya? Kain-kain yang dipakai untuk acara adat yang memang dibuat oleh UMKM ini ada UMKM-nya di sentra tertentu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca ada berita sentra atau sentra itu artinya ada kelompok UMKM ya yang berada di sana yang merupakan pembinaan kabupaten atau pembinaan provinsi ya, binaan provinsi ya atau memang diresmikan sebagai sentra kampung, kemudian tempat lokasi kerajinan tertentu dan sebagainya, pembuat kerajinan tertentu, maka itu paling mudah untuk teman-teman ambil sebagai ide untuk hibah pengabdian. Ya, jadi nggak usah susah-susah lagi. Karena apa? Kata kuncinya, ketika tempat itu dijadikan sentra, ya, oleh pemerintah, maka teman-teman bisa ambil untuk bagian pendahuluan di pendahuluan itu bahkan bisa cerita bahwa sentra ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah ya untuk dikembangkan ya untuk ditingkatkan menjadi unggulan provinsi dan sebagainya. Nah, itu paling enak kalau mau ngambilnya dari pendahuluan itu sudah poinnya sudah tinggi seperti itu. Karena apa? Karena kita kita akan turun mengabdi seandainya didanai, maka kita mengabdi pada lokasi yang tepat pada mitra yang tepat, pada sentra yang tepat. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahnya di sana kalau nah ada lagi cara pencarian ide pengabdian. Contoh misalnya kalau di Lampung ini kan misalnya megatrust ya, isu megatrustnya juga tinggi ya. Maka daerah-daerah pinggiran pantai itu pasti ada perlu dong kegawat daruratan
Nah, jadi kegawat daruratan itu banyak ya. Ada kegawat daruratan misalnya contohnya bagaimana mereka tetap tetap tenang, tetap bagaimana keselamatan ketika terjadi bencana dan sebagainya. Maka perlu pelatihan preventif ya, pencegahan ya. Maka disitulah peran kita sebagai pengabdi dan kemungkinan tinggi juga akan lolos didanai seperti itu. Jadi kalau ada isu seperti itu ambil Bapak Ibu teman-teman ya. Jangan jangan dilewatkan maksud saya. Justru itu kalau saya sih hobinya memang di arah UMKM kreatif ya. Jadi kalau saya tuh track recordnya emang kalau nggak usaha-usaha seperti UMKM ini batik dan ini ya batik atau kerajinan-kerajinan itu seperti itu tren kalau saya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman yang bisa ke kesehatan misalnya ya yang seperti saya tadi kegawat daruratan kemudian komunikasi untuk anak-anak bagaimana komunikasi permainan dan sebagainya untuk anak-anak yang apa yang memang membutuhkan apa ya keterampilan khusus untuk meningkatkan skill mereka dan sebagainya silahkan jadi perlu bantuan nanti kita membantunya dengan teknologi kita membantunya dengan metode ya. Tapi tetap teknologi ya teman-teman. Kata kunci PKM ini adalah transfer TTG ya, teknologi tepat guna seperti itu. Jadi kita perlu combine dengan teman-teman kita, kolaborasi dengan teman-teman kita di lintas kepakaran. Next, Mbak. Oke, ini teman-teman nanti ingat ya, template jangan pakai template yang lama. Kalau misalnya nanti muncul ya hibahnya sudah dibuka, maka download template-nya langsung dari webnya ya. Jangan misalnya minta sama siapa, nggak taunya template-nya adalah template tahun 2024 ya. Maka selesailah sudah. Jadi download langsung ya teman-teman ya. Download langsung dari webnya, template-nya dan ini kan tapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak berbeda ya untuk caranya. Next, Mbak. Oke, ini kebetulan saya pakai digital ekonomi ya. Ini jadi bidang kepakarannya berbeda ya. Ini ilmu ekonomi, satunya adalah teknik elektro dan informatika. Dua bidang kepakaran yang berbeda. Itu maksudnya ya, teman-teman ya. Oke, karena apa? Solusinya itu akan dipecahkan oleh minimal dua kepakaran yang berbeda harus matching ya teman-teman ya bukan karena bestie kalau karena bestie ya nanti yang muncul adalah ilmu ekonomi contoh kesehatan tetapi di dalam permasalahan prioritas itu tidak berhubungan sama kesehatan makanya tidak memaksakan diri di sana tetapi sesuaikan dengan masalah yang terjadi makanya teman-teman itu kalau di pengabdian ini beda sama penelitian teman-teman minimal tahu lokasinya ya sudah pernah survei ke sana dan tahu masalahnya dan perlu bidang apa untuk penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi bukan tebak-tebak buah manggis. Nanti kalau tebak-tebak kayak gitu ya nanti nggak matching di sininya. Ya, oke, next. Oke, ini identitas mahasiswa MBKM ya terkait yang akan membantu. Nanti dilihat juga teman-teman ya, apakah masih ada apa peran MBKM-nya di dalam penelitian dan pengabdian ya. Nanti dibaca ketentuannya apakah masih ada seperti itu. Kalau masih ada ya alhamdulillah ya artinya tetap peran mereka tetap ada seperti itu. Next. Next. Oke. Ini maksimum 200 kilometer ke Tua Asli Matra ya. Kemudian minimal 20 orang baiknya lebih dari 15 karena dan ada legalitas. Gini, kalau teman-teman UMKM maka harus menyertakan dokumen NIB dan dokumen legalitas lainnya yang mendukung seperti itu. Tapi yang utamanya ya tadi kalau UMKM sih harus ada NIB-nya ya, nomor induk berusahanya. Seperti itu, nanti dilampirkan. Jadi kalau misalnya mitra saya Bu nggak punya legalitasnya nggak bisa. Seperti itu. Jadi kalau koperasi ya ada legalitas pendirian koperasinya seperti itu. Kalau dia kube ada legalitas pendirian kubenya seperti itu. Ya. Jadi harus ada legalitasnya. Jadi jangan buang tenaga pada mitra yang tidak punya legalitasnya. Dan minimal itu usahakan lebih dari 15. Kalau saya 14, sebenarnya kata mereka sih lebih dari 10 ya. Tapi kalau bagusnya kan kita kan PKM ya, kalau PMP lebih lebih kecil, mungkin jumlah anggotanya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau misalnya PKM ini usahakan lebih dari 10. Kalau dia kelompok usaha bersama,
itu anggota-anggotanya nanti akan buat apa ya, dibuat list ya, dan atau ada misalnya kalau dia di penetapan SK maka nama-nama anggotanya masuk masuk di dalam SK tersebut seperti itu ya. Jadi pastikan mitra teman-teman itu memiliki legalitas dan jumlah minimalnya usahakan 15 seperti itu ya. Oke, jaraknya 200 kilometer gini. Sebenarnya kalau Bu, jaraknya boleh nggak Bu 180? Boleh-boleh aja sih. Tapi itu tadi usahakan kalau bisa yang dekat dengan kampus, kemudian perjalanan kita menuju lokasi mitra itu tidak terlalu jauh. Ya, karena apa? Terkait sama transportasi dan terkait sama biaya-biaya lainnya juga. Jadi bukan soal boleh tidak boleh, tetapi kita punya kompetitor lain yang dia dekat, tetapi bagus proposalnya. Sama seperti kita. Sedangkan kita jauh, tapi proposal kita bagus juga. Kalau saya pilihannya adalah yang dekat dengan proposal yang bagus, seperti itu. Karena di rating nanti kan, ya. Apalagi, tolong kalau menyeberangi lautan, mendaki bukit, menuruni gunung, itu dihindari ya, teman-teman ya, karena itu beresiko bagi pengabdi. Jadi usahakan yang melewati jalan darat. Kalaupun kita pengabdiannya adalah di pinggiran pantai, itu aman sebenarnya. Tapi kalau melewati sudah harus menyeberang lautan dan mendaki gunung, ya usahakan tidak ya teman-teman ya, karena memang ada resiko pengabdi yang dipertimbangkan oleh reviewer seperti itu. Next, Mbak. Materai asli ya, tidak boleh karena kami ada beberapa temuan terkait sama pemeriksaan penilaian ya. Penilaian itu masih ada saja waya-waya materai ya. Maksudnya masih pakai materai yang lama atau materainya tidak asli ya, saya bilang seperti itu. Atau capnya ya, dan sebagainya. Ya, next, Mbak. Oke, ini ya. Jadi diusahakan kalau saya sih cuma 8 menit dari kampus ya. 8 menit atau 7 menit dari kampus deket ya. Jadi duit transportasinya bisa hemat tuh ya. Dan nggak jauh-jauh. Kasihan nanti waktu pas Monep ya. Karena waktu pas Monep nanti ada juga reviewer yang mungkin Monep lapangan ya. Seperti tahun kemarin tuh ada Monep lapangan, dan Monep lapangan itu ya kasihan reviewernya. Maksudnya sudah harus ke lokasi itu sampai 2 jam lebih seperti itu. Next, Mbak. Oke, ini materai asli ya, seperti ini ya. Kalau usahakan ada cap, ada kopnya seperti itu. Next. Ini surat pernyataan mitra. Ini kemudian ini nama-nama anggotanya ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman itu adalah mitranya Kube, ya kelompok usaha bersama, mereka ada SK dari camat kah atau SK dari mana ya, yang dari dinas kah, maka itu biasanya ada kopnya dan lengkap seperti itu, ya. Apalagi dia adalah binaan dinas koperasi kah atau dinas perindustrian, biasanya mereka ada penetapannya sebagai asosiasi atau komunitasnya lebih bagus lagi ya. Next. Ini kalau untuk UMKM boleh buat sendiri kok, nggak masalah ya. Tapi UMKM-nya ada NIB ya, jadi saya lampirkan juga NIB-nya. Ya, teman-teman ya, NIB-nya penting. Jadi pastikan mitranya punya nomor induk berusahanya sudah dibuat dulu atau sudah ada. Ya, sebelum kita proposalnya kita tulis panjang lebar, nggak taunya mitranya nggak ada dokumen legalitasnya, segala macam. Oke, nah teman-teman nanti perhatikan waktu pas download template itu yang di bagian ini, bagian kotak-kotak perintah seperti itu. Ya, terkadang gini loh, terkadang contoh nih, saya kalau peserta yang hari ini ya, teman-teman akan saya berikan contoh yang menang dari saya ya, kemudian contoh-contoh yang lain yang juga menang sebagai rujukan ya. Nanti saya kirimkan melalui Mbak Anggi dan boleh nanti dikirimkan ke email masing-masing contohnya. Tapi ini kan contoh yang tahun kemarin ya. Nah, nanti download template-nya, perhatikan perintah di sininya ya. Teman-teman jangan asal, oh contoh Bu Febri kemarin gini loh, jadi saya ikutin Bu Febri gitu. Tidak ya teman-teman ya, lihat dulu perintahnya. Poin-poinnya ada berapa dalam perintah di kotak ini. Kalau saya kata kuncinya di sini teman-teman ya. Kata kuncinya di panduan, kotak perintah, sama penilaian. Itu yang saya lihat. Kalau syarat sih pasti ya, syarat dulu ya sebenarnya syaratnya. Kemudian panduan ya, mudah-mudahan panduan kita nggak berubah. Kemudian template-nya, perintah di template kotak ini. Kemudian
penilaiannya apa. Jadi jalannya paralel teman-teman. Jangan ngerjain proposal tapi nggak lihat penilaian untuk poin penilaian kita supaya lulus administrasi dan substantif itu apa. Seperti itu. Dilihat di bagian belakang panduan biasanya ya. Oke, nah ini next ini ya ini cara cara menulis analisis situasi mitra. Kembali lagi Mbak sebelumnya Mbak. Ini nanti saya kasihkan sama teman-teman ya supaya bisa teman-teman bisa menjadi inspirasi juga. Analisis situasi mitra terkadang review-review tertentu itu kan akan terbantu sekali kalau teman-teman summary seperti ini ya. Summary seperti ini jadi lebih spesifik misalnya aspek apa, deskripsinya bagaimana dan bagaimana sampai detail ya teman-teman. Omsetnya berapa, jumlah produksi berapa per bulan ya, berapa piece misalnya dan sebagainya, harga jual dan sebagainya. Ini kalau teman-teman summary seperti ini akan sangat membantu sekali. Nah, di awalan ini teman-teman harus bisa menyajikan pentingnya kita turun di mitra tadi. Dukungan kita kepada pemerintah kah? Dukungan kita kepada uh, UMKM tadi atau apa sih yang paling paling isu apa yang paling sentral yang kita angkat sehingga ini penting loh seperti itu. Seperti tadi saya bilang, kalau di sana ada pencemaran, kemudian ada berita ya di Instagram kah atau di web kah ya atau di koran kah terkait sama pencemaran di daerah tersebut, maka angkat tolong di sini ya. Jadi di bab satu di bagian paragraf satu ini khusus untuk khusus untuk memperkuat bahwa kita penting loh turun ke sana gitu ya. Seperti tadi ada apa ya isu megatrust di pantai mana seperti itu dan masyarakatnya harus dilatih untuk bagaimana mereka bisa mengatasi kegawat daruratan seperti itu ya contoh. Tapi mereka tetap harus secara psikologi juga mentalnya bagus seperti itu. Maka di sini harus ada berita bahwa telah terjadi beberapa kali guncangan seperti itu. Kemudian telah beberapa kali pencemaran ya beritanya apa, linknya apa, masukkan di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bahkan mungkin ada yang memperkuatnya dengan SK Bupati, SK Gubernur dan sebagainya terkait sama program pencemaran lingkungan yang memang sudah mengkhawatirkan dan sebagainya. Silahkan. Ini sangat sangat mendukung sekali. Apalagi kalau misalnya berkaitan sama daerah termiskin, ya, daerah yang terpinggirkan atau perbatasan daerah ya perbatasan provinsi dan sebagainya yang notabene memang perlu uluran tangan dari para tim pengabdi seperti itu. Ini kemudian usahakan di sini self citation kita. Jadi kan pengabdian ini kan bisa memunculkan penelitian, penelitian bisa memunculkan pengabdian, ya. Nah, jadi anggap aja kalau kalau kita punya penelitian kira-kira matching nggak? Yang mana yang matching dengan pengabdian kita ini? Topiknya seperti itu. Panggil ya. Ketua yang penting ya teman-teman ya. Kalau anggota boleh ngikutin boleh, tapi ketua makanya kalau waktu pas penentuan pertama itu cari kita ini kata kuncinya di entrepreneur, kata kuncinya di ada nggak kita pernah mengatasi pencemaran, ada nggak pernah kita objek apa penelitian kita yang terkait sama teknologi digital, ya digital ekonomi misalnya ya pernah nggak seperti itu, makanya diingat-ingat di sini, ya makanya maksud saya topiknya itu sesuaikan dengan kata kunci kita gitu ya, kata kunci kepakaran kita. Ya, misalnya teman-teman mau bahas tentang gastronomi misalnya, tapi nggak pernah ada riset sebelumnya tentang gastronomi gitu ya, atau ekonomi sirkular seperti itu. Buat cepet-cepet seperti itu supaya bisa citasi di sini. Kalau memang itu menjadi isu yang terbaik ya, isu yang isu yang mau diangkat di hibah seperti itu. Ya, yang penting ada 2 atau 3 citasi self citation yang mendukung hibah teman-teman. Kalau penelitian bagusnya lebih banyak lagi sih sebenarnya 3 atau 4 ya. Kalau ini sih 2 nggak apa-apa ya. Yang penting ada kepakaran kita, kata kunci kita yang melekat di topik ini. Next Mbak. Oke. Next. Ini teman-teman ya, ini di lokasi lapangan, makanya survei dulu. Pokoknya jangan buang fotonya deh, kumpulkan dulu ya. Ya, jadi waktu pas teman-teman misalnya ada kegiatan di sana, mungkin ada
apa ya, ada acara, ada apa, tiba-tiba tertarik dengan daerah sana yang merupakan sentra dari apa batik cap, contoh ya, atau misalnya kalau di Palembang itu mungkin sentra kue-kue zaman dulu ya, atau kue-kue yang zaman apa lama ya, kayak gitu ya. Nah, itu foto-foto dulu, nanti deh simpen dulu ya. Nah, ini jadikan kolase seperti ini. Tampilannya jangan satu-satu ya, teman-teman ya. Kadang itu ada yang gambarnya tidak bagus sehingga seolah satu halaman satu gambar gitu ya. Atau satu halaman ini penuh dengan gambar, tetapi gambarnya nggak ditata, tidak storytelling gitu. Misal kalau teman-teman mau buat dari pewarnaan, kemudian dari apa pewarnaan, kemudian benangnya diurai dan sebagainya, itu storytelling. Jadi sama berurutan seperti itu. Jadi kalau menyajikan gambar jangan berantakan ya teman-teman ya. Belajarlah karena saya pernah temukan proposalnya bagus, tetapi waktu pas penyajian gambarnya berantakan seperti itu. Ya, tidak tidak kayak foto 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 ini ya, foto kayak foto selfie seperti itu ya. Harusnya adalah foto lapangan, teman-teman. Ya, jadi jangan kita foto sama ininya tidak, tetapi foto apa yang mereka buat, apa yang sangat menarik atau penting yang kita mau sajikan. Buatnya seperti ini kolase, kolase. Ingat, jangan lupa ada tulisan. Kalau teman-teman punya apa yang handphone yang punya tanggal itu ya bisa ini langsung di picture-nya ya. Tapi kalau saya ini saya nulisnya dokumentasi lapangan tanggal berapa seperti itu. Nah ya, jangan lupa ini penarik loh ya. Jadi ini dokumentasi kita yang memang ke lapangan seperti itu teman-teman ya. Ya, kita yang ke lapangan. Oke, ini produk-produk mereka ya. Buat kolase, tulis sajikan seperti storytelling dan sajikan memang kita ada niat mau perbaikan di masalah tersebut. Sebenarnya kalau kita ngomongin mitra itu banyak masalahnya, tapi jangan diselesaikan semua teman-teman ya. Kita cukup dua masalah saja kalau PKM ya. Jangan sampai tiga atau empat muncul masalah atau melebar kemana-mana ya. Pokoknya kita ambil dua masalah saja yang menurut kita prioritas dan cukup dengan bidang kepakaran yang dengan teman kita yang cocok untuk hal tersebut ya. Next Mbak. Oke. Oke, ini ya gambarnya ya. Ini mereka menggunakan alat biasa ya untuk, tapi masih ada keterbatasan. Maka nanti ada ide dari kita untuk membuat alat untuk pewarnaan ini tadi ya, apa bak bak untuk pewarnaan tadi untuk pencuciannya supaya lebih lebih modifikasi ya, dimodifikasi. Nah, inilah yang kata saya kotak tadi, kotak perintah, teman-teman. Kalau saya ya, ini saya underline. Ini kan sudah ada ini ya sebenarnya pendahuluan dijelaskan tidak lebih dari 1.000 kata. Kebanyakan teman-teman itu gagal di administrasi 1.500, 2.000 seperti itu. Sakingnya ya, saking banyak yang dijelaskan. Padahal yang dijelaskan itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk diagram dan sebagainya, dipersingkat dan sebagainya, terus penghindaran kata-kata yang mungkin tidak terlalu penting seperti itu, atau bahan yang tidak terlalu penting yang melebar kemana-mana. Tapi style style teman-teman juga jangan sampai hanya 200 kata, 300 kata, sedangkan ini 1.000 kata. Kalau saya 1.000 kata tuh lebih. Makanya saya sensor lagi pada saat sebelum disubmit gitu ya. Kita sensor lagi sama teman-teman tim ya, supaya kurang dari 1.000 seperti itu ya. Nah, ini analisis situasi dan permasalahan mitra, potensinya apa dan sebagainya ini dibaca teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya melihat contoh yang sebelumnya, maka kemungkinan di sini ada poin 4 atau poinnya sampai 5 ya. Maka hilanglah 2 poinnya ya. Itu maksudnya. Jadi dicek benar-benar apakah ini sudah ya. Ini kayaknya ini belum deh MBKM dan IKU ya. Siapa tahu MBKM nggak ada lagi, IKU-nya yang muncul ya nanti. Cek lagi ya teman-teman. Maka sangat penting untuk memperhatikan kotak perintah. Oke, next Mbak. Spasinya 1,5. Next sebelumnya Mbak, sebelumnya Mbak. Ini ya teman-teman, spasinya ya 1,15 ya. 1,15. Ukurannya 12 times Roman, jadi jangan melakukan perubahan apa-apa dan tidak kreatif pada template, apalagi menghapus kotak perintah ya.
Misalnya contoh ini kotak perintah ya, ada tadi di tampilan kotak perintah, terus teman-teman hapus, kemudian mengganti dengan huruf yang lain. Contohnya misalnya perdana atau bulat atau apa ya yang macam-macam huruf ya, itu nggak boleh. Jadi lihat di perintahnya apa jenis hurufnya dan spasinya 1,15 pastikan. Jangan double atau 1,5 seperti itu. Next, Mbak. Oke, nah ini maksudnya dua bidang kepakaran ya. Jadi satu adalah bidang manajemen dan satunya adalah bidang pemasaran yang terkait sama teknologi. Seperti itu. Maka saya perlu teman yang keahlian di teknik informatika atau sistem informasi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini kalau ada nanti harus diperkuat, tapi kalau enggak ya eh, kita lihat template berikutnya. Next. Oke, ini permasalahan prioritas, permasalahan prioritas. Teman-teman sebenarnya ini bisa disajikan dengan tabel ya. Dengan tabel bisa, asal mudah ya dilihat ya. Kalau saya ini kebetulan saya narasi, tapi kalau saya ke depan nanti saya akan menyajikannya dengan tabel supaya lebih mudah dan lebih cepat dibaca oleh reviewer. Karena reviewer itu mereka menyeleksi sampai dengan puluhan proposal ya atau bahkan 20-an sekali sekali ini ya dengan waktu yang terbatas, maka akan cepat sekali membantu kalau kita sajikan dengan tabel seperti itu ya, matrix seperti itu. Next. Jangan lupa juga perintahnya teman-teman ya. Perintahnya habiskan 1.500 kata ini ya. Jangan sampai hanya 200 300. Wah, sayang banget ya. Solusi permasalahan ini solusinya ya. Tapi kalau teman-teman gunakan tabel atau matriks silahkan. Asal mudah ya bisa di apa bisa dibaca dengan cepat dan lebih apa ya, lebih informatif. Next. Oke, ini next, Mbak. Oke, ini target luaran PKM. Ini solusi dan target program yang ditawarkan ini terkait sama juga dengan siapa yang melaksanakannya atau penanggung jawab sesuai dengan bidang kepakarannya. Jadi kalau manajemen usaha, teman-teman yang dari ekonomi, kalau strategi pemasaran ini karena ada yang terkait sama teknologi, bisa juga teman-teman tadi yang di bidang teknologi ya, di bidang teknologi. Nah, kebanyakan teman-teman ya waktu pas menulis target luaran PKN ini tidak menyajikannya secara lengkap ya. Cuman hanya bilang peningkatan level keberdayaan persentasenya 80% sudah gitu ya. Kemudian Sinta mana gitu, Sinta 4-nya di mana gitu. Ini enggak ada. Nih, ini lengkap ya teman-teman. Nah, usahakan seperti ini. Sampai kalaupun teman-teman buat buku, judul bukunya dibuat seperti itu. Ya. HKI-nya pun HKI apa yang akan teman-teman ini. Jadi ini mengesankan teman-teman tuh nggak kaleng-kaleng seperti itu. Walaupun sebenarnya kita juga baru ini ya, mungkin ya teman-teman baru nih, baru dapat juga kayak gitu ya, baru pemula kayak gitu nggak masalah ya. Tapi sajikan ini karena reviewer akan terkesan bahwa teman-teman punya perencanaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau buat buku, bukunya juga udah tahu judulnya. Kalau sudah buat video, videonya juga tahu. Kalau misalnya ada perubahan nggak, Bu Pep, nanti kalau ada perubahan boleh nggak apa-apa. Yang penting kita sajikan waktu pas di sini, ya. Artinya di proposal saja sudah mengesankan, apalagi nanti waktu pas luarannya selesai seperti itu, atau waktu pas laporan akhirnya ya mengesankan ya, karena di proposal mengesankan seperti itu. Next, ini nanti silakan teman-teman saya nanti bagikan sama teman-teman sebagai oleh-oleh. Next. Oke, ini contoh kalau menjanjikan hasil riset tim pengusul dan peneliti yang berkaitan ya. Jadi misalnya kalau kalau saya pakai narasi, tapi ternyata lebih enak pakai ini. Ya, jadi misalnya saya sama siapa nanti bawahnya riset-riset atau record yang terkait sama topik yang diangkat ya, seperti itu. Jadi enak enak lihatnya, lebih cepat bacanya seperti itu. Next. Oke. Nah, ini keterlibatan tim, mitra serta PIC ya, PIC. Jadi PIC kelihatan ini kalau pakai matriks seperti ini bisa sih, tapi tadi ya tulisannya juga harus harus jelas ya dan terbaca karena reviewer itu ya maksudnya bukan juga selalu muda-muda ya. Jadi harus ini juga. Jadi nggak jangan sampai
gambar remang-remang atau tabelnya remang-remang atau hasil cropnya juga tidak jernih seperti itu ya. Atau ini. Oke, next. Nah, ini bisa juga seperti ini ya. Kalau untuk track record publikasi para pengabdi, ada dua style ya tadi ya seperti tadi ya. Oke, next. Ini penyajian pembagian tugas seperti ini teman-teman ya penyajian tugasnya. Bisa juga pakai tabel, bisa juga pakai diagram. Diagram yang ada foto teman-teman misalnya anggota saya, kemudian anggota ini atau saya sebagai anggota itu tugasnya apa dengan fotonya. Boleh. Sekarang banyak macamnya dan menarik dan enaknya memang kita harus visualisasi sih bagusnya ya dengan gambar, dengan tabel, dengan diagram seperti itu. Karena apa? Karena paling cepat itu dengan visualisasi dan para reviewer itu senang dengan kecantikan seperti itu ya. Jadi kecantikannya itu karena gambarnya, karena ininya penyajiannya cepat memudahkan mereka membacanya juga dengan cepat seperti itu ya, teman-teman. Jadi nggak usah pakai narasi panjang lebar, tapi kalau teman-teman sajikan dengan tabel, diagram bahkan saya pernah menilai itu proposalnya ada diagramnya. Jadi ada foto foto ketua dan anggota dengan tugasnya masing-masing. Ya, disajikan juga dengan sangat bagus. Sepertinya sepertinya mahir deh ininya ya. Kalau kita nggak mahir, jangan khawatir ya teman-teman ya. Kan ada mahasiswa kita, ada teman kita yang mahir untuk itu. Jadi jangan memaksakan diri pakai yang polosan-polosan yang biasa-biasa seperti itu. Kalau bisa kan bantu nih teman-teman yang bisa menyajikannya dengan lebih baik dengan Canva kah, dengan apa ya, silahkan. Apalagi kalau teman-teman buat roadmap di penelitian itu kan harus menarik ya. Kemudian metode tahapan pelaksanaan penelitian dan sebagainya itu kan harus diagram alirnya menarik ya. Nah, seperti itu. Next, Mbak. Ini jumlah SKS, nanti kalau ada, masih ada ya. Next. Nah, ini yang saya maksudkan dengan metode tahapan. Teman-teman, banyak teman-teman yang gagal itu karena tahapan di sini yang diminta di kotak itu tidak sama dengan yang disajikan. Artinya, kalau di sini kan ada 5 nih, maka harusnya muncul 5 tahapan dong. Nah, ya, muncul 5 tahapan gitu ya. Harusnya muncul 5 tahapan. Tapi ini masuk pendampingan dan evaluasi, ada ya penerapan teknologi, kemudian ini pelatihan ya, tahapan pelatihan, ya sosialisasi, ada lengkap ya sudah ya. Nah, seperti itu. Jadi dibaca kotak perintahnya. Karena waktu tahun sebelumnya panduan itu hanya 4 kalau nggak salah ya. Kemudian panduan yang kemarin ini menjadi 5 tahapannya ya, dan harus tergambar di tahapannya seperti itu. Waktu pas di metode pelaksanaan itu harus menceritakan tahapan ini dan gambar tahapannya juga harus muncul ya. Dan buat cantik dong ya, sekarang kan sudah banyak nih AI dan sebagainya kan bisa bantu ya. Teman-teman manfaatkan dong ya, jangan sampai cuman gambarnya minimalis, pas gambarnya eh, apa buyar-buyar ya kayak gitu ya. Ya kalau nggak lihai serahkan pada ahlinya kayak gitu gambarnya ya. Jadi di sini ada jelaskan tahapan-tahapannya ya dan apa yang diminta dan sebagainya. Ya, next. Next lagi. Nah, ini ada juga nih diagram alir tahapan pelaksanaan PKM, boleh juga ini pakai AI nih, ya. Karena nggak ada yang bantuin jadi pakai AI, ya. Ya. Ini contoh lain metode tahapan pelaksanaan. Jadi ada kayak diagram ini. Sebenarnya bagus sih, tapi agak ini ya, mungkin ada kalau misalnya ini aslinya kelihatan, tapi ini karena kita pakai PPT jadi nggak terlalu ini. Oke, next. Tapi tahapannya tetap 5 ya. Kemudian ini gambaran teknologi ini wajib ada ya. Gambaran teknologi itu minimal mencerminkan dua kepakaran ini, tahapan input, proses dan outputnya ada di gambaran teknologi. Oke. Nah, ini ada di bagian dia mereka meminta di template itu gambaran teknologi yang akan ditransfer ke mitra. Next. Buat cantik ya teman-teman. Kalau ini kan versi versi ya lumayan lah ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa buatnya lebih cantik lagi gitu ya, sehingga menarik dan gunakan warna-warna yang tidak mengganggu tulisannya. Next. Oke, ini ada cara lain menyajikannya. Ya, ini kan keren kan teman-teman. Nah, penting ada dua bidang ini. Ya, dua bidang yang berbeda. Next. Ini juga ada cara lain ya. Nah, ini ya. Boleh?
ya. Ini yang penting input proses outputnya tahu ya, dan ada tahapan transfer TTG-nya ya, bagaimana ya. Oke, next. Ini contoh-contohnya, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh yang saya di Palembang ya sama teman-teman ya. Next, sampai gambar seperti ini ya. Saya juga masih pakai pakai aplikasi ya, pakai aplikasi. Jadi tetap perlu gambar seperti ini. Kalau teman-teman buat website, kira-kira fitur awalnya bagaimana, tampilan awalnya? Silahkan sajikan di sini. Namanya kan kita apa sih teknologi yang kita ini, minimal reviewer itu terbayang. Oh, kalau dia buat aplikasi, aplikasinya akan seperti ini. Kalau dia menyajikan keunggulan TTG-nya adalah website, maka websitenya akan tampilannya seperti ini. Terus kalau dia buat apa modifikasi bak untuk peleburan untuk pewarnaan batik, maka modifikasi baknya seperti ini, gitu loh. Jangan sampai nggak ada, ya. Saya lihat banyak itu proposal yang masuk itu yang polosan. Jadi nggak terbayang ini teknologi apa ya yang mau diberikan ke mitra ya, atau teknologi apa ya yang mau apa ditransfer ke mitra. Nggak ada, hanya ada gambar yang ini tadi. Ini gambarnya ada, tapi teknologinya nggak tahu. Nah, itu tolong ya teman-teman ya. Jadi dipikirkan, makanya saya selalu kombinasinya tuh, kolaborasinya itu sama teman-teman teknologi, seperti itu. Ya, tapi rencana saya juga mau kolaborasi sama teman-teman kesehatan, ya. Eh, Bu, kalau misalnya TTG saya adalah buku, Bu, salah satunya boleh buat dulu cover bukunya kira-kira membahas tentang apa. Nanti next contohnya ya. Next, Mbak. Oke, ini contoh yang ini ya. Nih diagram impact-nya boleh nih. Berarti kemasan, kemudian rak display. Walaupun sederhana nggak apa-apa, tapi terbayang loh oleh reviewer ya. Jadi reviewer terbayang, oh berarti mereka ini akan ngasih rak display yang sudah dimodifikasi, contoh ya. Kemudian kemasan, kemudian accountingnya adalah pelatihan accountingnya, kemudian pemasaran online-nya seperti itu. Terbayang ya. Oke, ini diagram gambaran ITEK. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi dipakai aplikasi katalog dan inventory, kemudian modifikasi bak ini. Jadi dia stainless steel sama baknya adalah knockdown, ya. Jadi buat buat berpikir oh, gimana ya caranya lebih mudah sama ini. Padahal cuma sederhana sih mikirnya ya. Tapi kan ya namanya memudahkan UMKM ya. Kadang sama seperti teman-teman bisa sama berpikir ya, kok tongkat itu kok ada ininya ya, ada kalau kalau tongkat kalau nggak ada pegangannya ya gimana ya kayak gitu ya. Nah kira-kira hanya nambah pegangan untuk tongkat saja itu udah sudah teknologi loh sebenarnya seperti itu ya. Jadi baknya sebelumnya tidak knockdown kayak gitu, jadi dibuat knockdown dan bisa dipakai untuk pameran ya. Kemudian stainless steelnya bisa ada pembuangannya dan sebagainya. Nah ini upayakan konsul sama mitranya. Jadi nanti kita buat sesuai dengan keinginan mitra dan ada ide yang kita munculkan untuk mitranya juga seperti itu. Jadi gini teman-teman maksud saya, apa yang kita janjikan di proposal terkait sama barang teknologi apa yang akan nanti kita kasihkan sama mereka itu sesuai dengan kebutuhan mereka juga seperti itu ya. Jangan sampai misalnya mereka nggak butuh kita kasih, tapi mereka nggak butuh seperti itu. Karena apa? Kita nggak nanya dulu kebutuhan mereka apa. Seperti itu. Kalau saya tanya, saya listing, tapi nggak mau akomodasi sampai lebih dari, kan dia tuh kan ada batasnya 20% ya dari dana yang kita terima, seperti itu. Tapi 20% juga nggak 20% benar kayak gitu ya. Karena ada aplikasi yang dibuat seperti itu. Contoh misalnya kalau kita harus mengeluarkan 20 juta ya, maka sekitaran 13 ya kita untuk atau 15 juta untuk mitranya dalam bentuk barang-barang yang mungkin seperti ini ya. Ini kan harus perakitan ya teman-teman ya. Harus perakitan terus aplikasi ini kan mungkin menghabiskan hampir 5 juta ya. Nah, jadi total-total 20 jutaan seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau buku gimana Bu Feb? Boleh nggak apa-apa, tapi buku buat covernya dulu. Kira-kira bukunya tentang apa? Nah, ini kebetulan buku manajemen keuangan untuk produsen kue rumahan karena topik dari teman ini adalah membuat apa
pengelolaan keuangan ya untuk usaha rumahan di mana mereka kesulitan dalam kesulitan di dalam mengelola karena mereka agak unik ya. Jadi produksinya tuh banyak dan produksinya rata-rata pesanan seperti itu. Nah, makanya dibuatlah salah satunya adalah TTG-nya adalah buku ini dan kebetulan teman ini adalah teman akuntansi ya. Next, ini webnya. Nah, maksud maksud saya ini disajikan di gambaran e-tech walaupun hanya dalam bentuk tampilan fitur awal ya, maksudnya yang masih masih kita rancang seperti itu ya. Mungkin ada istilahnya kali ya di ini ya. Jadi dibuat supaya bisa memberikan gambaran bahwa oh ternyata si pengusul akan membuat web dengan tampilan contoh seperti itu ya webnya. Lebih ke arah sini gitu ya. Next. Oke. Kemudian pada proposal itu usahakan yang kita masukkan itu memang kita lihat di perakiraan harga ya di HPS ya, harga pasarannya ya, harga harga di ini. Jadi jangan tebak-tebak karena semuanya pakai link. Jadi contohnya misalnya saya akan buat aplikasi, berarti kira-kira biaya aplikasi itu berapa ya? Cari di Google ya. Kemudian saya akan memberikan canting cap ya, canting cap tembaga loh kayak gitu. Berapa ya kira-kira canting cap lembaga ini? Tembaga ini berarti sekitaran gini harganya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini minimal dicari dulu teman-teman. Jadi waktu pas kesepakatan pemberian apa sih untuk mitra itu kita udah bisa tergambar sama mitra. Jangan sampai nanti contoh nih ada kejadian misalnya mitranya mau alat ini dan alat ini harganya 25 juta seperti itu. Lah, sedangkan kita dapat hibah hanya 40 juta gitu ya. Berarti habis di sana seperti itu ya. Nah, maksud saya jangan dijanjikan dulu. Jadi upayakan kita cari dulu, kemudian mereka merequest misalnya kita cari juga seperti itu sehingga nanti ada proporsional lah untuk apa barang atau teknologi yang ke mitra, termasuklah aplikasi kita. Totalnya seperti itu ya teman-teman ya. Next. Nah, ini pelaksananya 8 bulan ya, karena masih ada yang nulis 4 bulan ya. Pelaksananya 8 bulan. Oke, jadi pelaksanaannya lengkap dengan tahapan yang ada di metode pelaksanaan. Next. Ini jumlah dana ya. Jadi jumlah dana ini 40 yang disajikan ya ini waktu pas proposal ya. Jadi nggak genap-genap amat sih. Kadang tuh kan ada teman-teman sampai 50 juta betul ya. Ngitungnya bagus sekali ya. Padahal kalau ngitungnya kan dia tuh kan ada ininya ya. Kalau di sistemnya tuh ada Anda melebihi batas maksimal, Anda melebihi maka ini akan kombinasi lagi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini eh, dan nanti nanti harus ada tanda bukti dan ada template-nya waktu pas laporan. Next. Oke. Nah, ini yang saya bilang kutipan ya teman-teman ya. Jadi harus ada sistem penomoran di mana kutipan itu akan berurutan ya teman-teman ya. Berurutan. Jadi ada kutipan satu, maka di data pustakanya satu, dua, dan tiga, dan empat, dan seterusnya. Dan upayakan kutipan ini adalah self citasi kita ya, terutama dari hasil penelitian, kemudian mungkin kita pernah buat HKI apa yang terkait sama teknologi yang terhubung sama topik kita, silakan. Jadi sebenarnya daftar pustaka itu kalau kita pahamin ya, terutama yang penelitian ya, boleh buku, boleh juga HKI kita atau paten kita, tapi tetap dari jurnal-jurnal yang lainnya, tetap dari jurnal-jurnal internasional bereputasi. Usahakan, karena kalau penelitian ya, kalau di pengabdian ini self citationnya terkait sama topik yang kita angkat. Jadi apa yang kita hasilkan sebelumnya dari hasil penelitian kah atau tindak lanjut penelitian kita dan sebagainya, silahkan. Yang penting ada self citationnya seperti itu ya. Apalagi kalau kita punya HKI yang terkait sama teknologi atau paten yang terkait sama teknologi yang kita akan implementasi itu lebih bagus lagi. Bila perlu teman-teman underline bold ya. Di pendahuluan itu paling paling saya paling senang kalau saya kasih bold. Bold sudah bold miring gitu ya. Untuk hal-hal tertentu yang supaya mata reviewer itu menuju ke sana. Jadi teman-teman jangan sungkan kayak gitu ngasih bold dan atau miring ya.
Kalau saya tuh bold dan miring biasanya seperti itu. Nah, silakan teman-teman coba. Tapi jangan di bold sama miring semua dong, pusing nanti reviewernya ya. Jadi di bold dan miring saja untuk hal-hal yang menurut teman-teman itu penting untuk diketahui oleh reviewer. Seperti itu. Next. Nih ya. Jadi kutipannya ya. Tolong yang teman-teman yang ada nama-nama teman-teman ditulis gitu. Di boldin gitu ya. Seperti ini ya. Gitu ya. Begitu juga penelitian teman-teman ya. Penelitian itu ada kan di daftar pustakanya tuh minimal ada self citation teman-teman juga ya. Silahkan gitu ya. Oke. Kalau di pengabdian ini nggak perlu banyak, jangan jangan seperti penelitian ya teman-teman ya. Nanti pengabdian ini daftar pustakanya sampai 70 sampai 30 sampai 20 itu udah kebanyakan. Dikit saja ya. Karena pengabdian ini pentingnya adalah apa? Bukan bagian daftar pustakanya ya, tetapi daftar pustakanya tetap akan dinilai gitu maksudnya ya. Oke, next. Oke, ini contoh seleksi administrasi ini akan muncul kalau teman-teman dinyatakan perlu BIMTEK, bimbingan teknis oleh DRTPM, ya, oleh Kemdik Saintex ya, Kemdik Saintex ya. Jadi maksudnya gini, kalau kalau nanti ada BIMTEK, is oke ya teman-teman ya. Cuman masalahnya kita nggak bisa menebak. Anggaran kita kan agak minim ya. Jadi usahakan kita sudah lolos administrasi ya dan lolos lolos administrasi dan lolos substantif ya. Jadi maksud saya tuh gini loh. Ini kan kemarin dibuka karena dananya oke ya, ada binteknya sehingga diberikanlah kesempatan kepada proposal yang bagus, tetapi kurang di bagian dokumen dan kurang di bagian administrasi, ya kan? Ya, seperti itu. Artinya kita berpeluang menang loh, hanya perbaikan ini. Ranking kita tuh masuk loh, ranking yang tinggi, tapi kurangnya di sini. Mereka tuh biasanya ada catatan seperti itu. Kita tuh masuk ranking, tapi ada bagian yang harus diperbaikin supaya lolos seperti itu ya. Nah, jangan berharap hal itu terjadi di tahun ini. Ya, terlalu terlalu apa sih? Oh, kemarin ada. Belum tentu. Jadi usahakan administrasi dan substantif kita sudah oke. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini banyak yang dia nilai ya. Kalau teman-teman nanti di PPT lebih jelas ya. Jadi ada poin-poinnya dia sesuai-sesuai. Kemudian kemudian ini ada yang komentar ya, ada yang tidak sesuai. Proposal telah diperiksa dengan sesama dan sesuai dan template panduan hasil penelitian pengabdian masyarakat substansi. Berarti ini oke semua ini. Oke semua ya. Seleksi ini administrasi. Ini yang saya kalau nggak salah ya. Ya, seleksi administrasi. Ini oke sudah ya. Next. Nah, contoh seleksi dokumen ya. Ini yang punya temen seleksi dokumen. Jadi usulan PKN tidak memenuhi ketentuan administrasi. RAP. RAP-nya tidak rasional, belum rasional maksudnya ini bahasanya bagus nih, belum rasional dan belum sesuai PMK. Nah, PMK ini dipegang ya teman-teman ya, PMK-nya. Tapi PMK-nya nanti ada ketentuannya ya, PMK berapa yang kita pakai ya, karena PMK 2024 sudah ada sih sebenarnya gitu ya. Nanti ada ininya. Oke, nah kegiatan hanya 4 bulan ini hati-hati ya. Ya kalau reviewernya berbaik hati ya hanya 4 bulan berdasarkan ketentuan harusnya 8 bulan gitu ya. Nah gitu ya. Ini yang punya teman ini. Oke ya. Dari sini kan kita tahu kekurangannya. Tapi ya kalau kita dapat berarti kita masuk ranking ranking yang diprioritaskan untuk perbaikan dulu baru bisa didanain kalau perbaikannya dilakukan. Tetapi kita tidak bisa berharap banyak seperti yang saya bilang tadi. Tahun ini kemungkinan banyak tapi jumlah dana yang diberikan juga tidak tidak ini ya tidak maksimal maksudnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi banyak secara kuantitas pengusul tapi secara jumlah duit yang diterima atau duit yang didanain juga nggak bisa kita prediksi seperti itu. Oke, next. Ini, nah ini, ini yang kebetulan yang saya ya. Jadi yang kita 7 kurang dari ketentuan 10. Hmm. Sebenarnya mereka jumlah anggotanya itu lebih dari 10 sih.
Tapi yang mereka hire, mereka bayar itu 7 orang sebenarnya. Dan ada tenaga freelance. Nah, tenaga freelance itu masukkan saja, ya. Sama seperti yang contoh saya tadi, ada daftar itu sudah disajikan 14 orang, seperti itu ya. Tapi lengkap, ada tanda tangan mereka, ada nomor telepon mereka, ya. Jadi memang bukan apa ya, bukan abal-abal ya, maksudnya seperti itu. Next. Oke, ini seleksi administrasi teman-teman. Seleksi administrasi ini seperti ini ya. Nah, seleksi administrasi ini teman-teman baca di bagian belakang penilaian. Jadi baiknya self assessment. Self assessment itu artinya sebelum kita submit kita lihat kita ini sudah sesuai belum ya untuk administrasinya. Kemudian untuk substantifnya sudah oke belum ya seperti itu. Sehingga sebelum submit itu kita udah sudah melihat dari sisi penilaian, poin apa yang kita kurang, dokumen apa yang kita tidak ada, apa yang kita masih remang-remang seperti itu, sehingga perlu perbaikan sebelum kita submit. Nah, bagusnya duduk bersama untuk mendiskusikan penilaian ini, self assessment ini seperti itu, ya. Bila perlu nanti duduk sama pakarnya seperti itu, atau yang teman-teman yang menang atau reviewer seperti itu. Makanya di kampus-kampus itu biasanya mereka meminta bantuan reviewer atau mendatangkan yang sering menang ya untuk membantu mereka sebelum mereka submit seperti itu. Oke, next. Oke, penulisan proposal menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Next. Ini ada ya semuanya teman-teman ya. Next, Mbak. Ini ya, kompetensi multidisiplin minimal 2 dan sebagainya. Next. Ini kemudian jenis mitra ya, jenis mitra. Terdapat 2 bidang masalah dan sebagainya. Next. Ini penting ya. Teman-teman nggak lolos administrasi maka nggak akan masuk substantif. Jadi reviewer itu bekerjanya rata-rata di substantif. Kalau yang administrasi memang ada reviewer yang menyeleksi administrasi ya, nggak masalah. Cuman biasanya mereka dua-dua sih. Kalau saya dua-dua, jadi administrasi iya, substantif iya, seperti itu ya. Jadi upayakan teman-teman itu di administrasinya tidak ada masalah, seperti itu di dokumennya tidak ada masalah ya. Oke, sehingga bisa enak substantifnya masuk ke substantif gitu ya. Sama kayak teman-teman lah, kalau misalnya administrasinya saja tidak terpenuhi, gimana mau dibaca reviewer ya gitu ya, istilahnya ya. Gitu. Syaratnya aja nggak cukup. Peta lokasi. Next, Mbak. Ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak tidak terjadi perubahan yang signifikan sehingga kita bisa lebih pede ya tahun ini juga karena tahun 2024 kan sudah banyak yang berpengalaman seperti itu. Ini materainya dan sebagainya, harus template dan sebagainya. Next. Ini aturannya. Jadi proposal telah diperiksa dengan sesama dan sesuai dengan ini komentar seleksi administrasi ya. Usulan PKM tidak memenuhi ketentuan ini contoh ya. Tidak memenuhi PMK ya. Kemudian harusnya usul proposal tidak lulus administrasi karena durasi. Nah, ini luar biasa loh, reviewernya baik hati ya. Harusnya tidak lolos ya. Karena salah nulis di jadwalnya harusnya 8 bulan, tetapi dia tulis 4 bulan. Ini parah sih sebenarnya, ini komentar seleksi administrasinya kebetulan reviewernya baik ya. Ini oke. Ada reviewer yang lebih dari 1.000 saja dia nggak mau gitu ya. Tapi kadang itu ada yang terpaksa kami harus berembuk kalau 10% dari 10%-nya misalnya kelebihannya sekitaran 1% ya, 1% ya, sorry, 1% dari 1.000 tadi misalnya masih dimaklumin. Tapi itu rembukan dulu seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Dicek aja di blok semua, kemudian dicek berapa jumlah katanya seperti itu ya. Dan kami biasanya ngecek juga loh. Jadi kami blok semua ini ya. Kami cek juga seperti itu. Jadi seleksi administrasi itu benar-benar menyita waktu seperti itu. Tapi kami harus lakukan supaya kami benar-benar melaksanakannya dengan baik ya. Dan tidak ada unsur kelalaian atau apa, nggak boleh. Jadi memang kami harus bekerjanya memeriksa itu 1.000 benar gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak sesuai template atau tidak sesuai ini, maka ya dicek juga. Jadi nggak ada yang kelewatan seperti itu. Itulah tugas reviewer ya. Next. Nah ini
Ini namanya catatan harian pengabdian. Ya, diisi ya teman-teman kalau sudah lolos didanai, maka kewajiban kita adalah melakukannya dengan baik seperti itu. Artinya kan amanahnya sudah ditetapkan di kita, maka kita harus melaksanakannya dengan baik ya. Jangan hanya pendanaannya saja tetapi pelaksanaan pelaporannya juga harus baik. Supaya record kita ke depan juga bagus ya. Next. Catatan harian, kemudian laporan kemajuan sudah diunggah, laporan akhir sudah diunggah, seperti itu ya. Next. Nah, ini sesuai template juga, karena laporan kemajuan ya, laporan kemajuan ini ada formatnya. Tapi nggak usah pusing ya, teman-teman, nggak banyak kok. Kalau pengabdian ini ya, hampir rata-rata ini, saya metode kan sudah ada di proposal ya. Kemudian luaran yang dicapai ya tinggal menceritakan luaran yang dicapai saja. Seperti itu. Jadi jangan bayangkan rumit ya. Kalau saya senangnya pengabdian ini, saya bisa ke lapangan, ketemu mitra, jaringan jadi luas. Nah, cuman kadangnya kebanyakan pengusul itu hanya prioritas ke skema penelitian saja, seperti itu. Bahkan ada teman saya yang lebih strategik lagi, ya eh, penelitian sama pengabdiannya di lokasi yang sama, tempat yang sama. Nah, itu lebih keren lagi sebenarnya kalau bisa dimatchingkan seperti itu. Kalau saya sih pengabdiannya di mana, penelitiannya di mana gitu, agak jauh ya. Tapi saya juga pengen sih kalau bisa pengabdiannya deket, penelitiannya juga bisa sekaligus seperti itu didanain di sana. Ya itu lebih lebih enak lagi malah ya, lebih nyaman lagi malah ya, kira-kira. Nah, ini ya teman-teman luarannya tidak usah dibayangkan panjangnya poinnya tidak, tetapi ini cukup kalau pengabdian itu kan to the point aja ya. Nah, seperti itu. Next. Ini yang biasa kita isi ya teman-teman ya. Bahan wajib upload laporan akhir. Ini yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman tidak spesifik ya, tidak spesifik, ya nggak masalah juga sih. Tapi kan nilainya lebih tinggi kalau spesifik seperti yang saya bilang tadi ya. Ini jadi rekognisi, ini biasanya ada surat rekognisinya. Kemudian poster ya buat poster ya pakai Canva dan sebagainya biasa. Video kegiatan ya ada ketentuannya, videonya ya durasinya dan sebagainya. Artikel ilmiah kan sudah kita rencanakan misalnya di Sinta 4 ya. Sinta 4 kalau misalnya di sini ternyata Sinta 4-nya di tempat lain Bu Feb, nggak masalah juga sih. Yang penting Sinta 4 ya. Jangan turun jadi Sinta 5 atau Sinta 6 gitu. Kalau naik Bu Feb, kalau naik ya Sinta 3 lebih bagus sih, nggak masalah ya. Tapi jangan downgrade ya gitu. Jangan muluk-muluk juga ya. Sinta 3 agak susah lah ya. Kalau pengabdian ya. Enak Sinta 4 atau Sinta 5 nggak masalah. Ya, yang penting kita bisa penuhi gitu. Tapi kalau kalau bisa sih Sinta 4 gitu ya. Karena Sinta 4 pengabdian udah banyak. Tapi kalau Sinta 3 emang agak susah sih. Agak susah nyarinya gitu ya. Nggak susah volumenya itu sesuai dengan terbitan kita. Ingat ya teman-teman ya. Luaran itu harus masuk akal. Contoh misalnya, kalau kita didanain bulan 5, kemudian terbit artikel kita di bulan 6, aneh ya. Jadi cari volume yang dia mengakomodasi baru masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya kita didanai bulan Juni, berarti kira-kira bulan Agustus atau September lah luaran kita. Atau November lah gitu deh, kira-kira. Artikelnya ya, supaya masuk akal ya teman-teman. Kapan teman-teman melakukannya kalau misalnya Juni dibayar, Juni ditransfer untuk tahap satu ya, kemudian luarannya bulan depan. Kan aneh ya. Nah, makanya itu yang nggak masuk akal. Tolong tolong ini ya nanti karena ada validasi luaran juga seperti itu. Kemudian media massa, kemudian ini ya, ini peningkatan peningkatan apa ini? Peningkatan kemampuan mitra dan sebagainya ya. Oke, next. Nanti saya ajarin, nanti boleh lihat ininya ya. Saya kirimkan sama teman-teman, tapi terbatas ya teman-teman. Mbak Anggi, tolong hanya untuk di peserta ini saja. Jadi laporan akhir, laporan kemajuan ya, contoh PPT-nya sama contoh yang menang ya. Oke, khusus spesial untuk yang hadir di ini seminar ini aja ya. Oke, ini biasa nih ya. Oke, next.
Next, ini yang maksudnya PPT-nya. Next, Mbak. Oke, ini solusi permasalahan PPT-nya. Next. Ya, ini kegiatannya ya. Jadi kesempatan teman-teman tuh sebenarnya kalau pengabdian ini branding juga loh. Jangan sampai teman-teman buat PKM atau penelitian atau hibah, lolos hibah tapi nggak personal branding ya. Jadi personal branding juga gitu ya. Jadi gunakan kesempatan teman-teman apa? Oh ini saya loh gitulah ya ininya ya. Jadi jangan sampai jangannya di ini saja. Kalau bisa kan korannya menyajikan kegiatan kita benar-benar ininya ya. Kemudian kita juga mungkin di apa di sosmed dan sebagainya ya kita promoin juga gitu. Branding diri kita ya sebagai dosen ya seperti itu. Next. Oke. Ini ya katalognya. Next. Nah, teman-teman, biasanya kalau artikel ya, kemudian hasil pengukuran, sehingga kita tahu 80% atau 70% atau 85%, maka teman-teman biasanya harus melalui pengukuran. Ya, artikelnya juga gitu, artikel publikasi di Sintanya juga harus ada ini. Jangan sampai misalnya contoh, kita tetapkan 87% di proposal, ternyata kita nggak pakai pengukuran, hanya nyebut saja, hanya narasi saja, itu tidak dibenarkan. Jadi harus ada pengukurannya. Kalau saya pakai pengukurannya dengan kuesioner, ada yang pakai pengukurannya dengan omset, omset kenaikan omset, ada yang pakai pengukurannya dengan apa tuh dengan kemampuan skillnya misalnya pre dan post test misalnya ya. Ada yang pakai pengukuran lainnya tergantung dengan pengukurannya supaya bisa benar nampak level pemberdayaan masyarakatnya itu meningkat sekian berapa persen seperti itu ya. Jadi maksudnya ini jangan jangan lupa ya pengukurannya ya. Karena pengukuran ini biasanya nggak muncul di artikel teman-teman ya. Jadi taunya cuman nyebut 87, 85%. Buktinya mana? Nah, gitu. Melalui apa? Waktu pas mode bingung jawabnya, ya. Jadi upayakan ada pengukurannya ya. Pakai metodenya silahkan, metodenya mau pakai kuesioner, mau pakai alat ukur, atau mau pakai keterampilan. Misalnya apa? Mau skill ya. Kalau skill misalnya contoh, misalnya ada teman saya yang kemampuan kemampuan apa ya? Kemampuan apa ya tentang tentang kesehatan sih misalnya ya. Nah, pengukurannya pakai teknik tertentu ya, pakai teknik alat ukur yang ada di kesehatan. Ya nggak masalah, silakan. Asal kita tahu peningkatan-peningkatan ini memang berdasarkan alat ukur seperti itu. Dan di artikel masukkan di artikel kita yang publish di Sinta tadi. Next. Nah, ini ya. Oke, luaran wajib udah, luaran wajibnya ini kalau ini udah terbit sih ini waktu pas ini ya. Oke, next. Oke, ini HKI ya. Kalau kalau saya sih ya dibilangin teman-teman tuh OD, overdosis kalau luaran gitu ya. Ya karena saya bilang kesempatan karena didanain jadi kalau bisa dapat haki juga, dapat buku juga seperti itu ya. Tapi saya udah cantumkan di proposal seperti itu teman-teman. Jadi kalau di proposal tuh enak kalau kita udah cantumkan tuh kan berarti kan si pengusul ini tidak hanya luaran wajib loh seperti itu. Kalau kita danain oke nih dengan misalnya seandainya mereka ada dua pilihan, satu sama-sama akan didanai 45 juta, satunya 45 juta ya. Tapi si si A ini luaran luaran tambahannya banyak gitu ya. Luaran tambahannya oke seperti itu. Maka setidaknya yang akan terpilih adalah yang bisa menyajikan bisa ada tambahannya juga seperti itu ya dengan dana yang sama dengan objek yang sama mungkin ya atau dengan masalah yang sama seperti itu. Next. Ya, oke. Faktor penghambat. Teman-teman gimana Bu Feb cara luarannya supaya terpenuhi buku dan sebagainya? Lah, kan teman-teman ada mahasiswanya ya, mahasiswa MBKM ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, mahasiswa MBKM ya disuruh dibantu apa diperdaya di apa diberdayakan ya maksudnya ya. Jadi minta bantuan sama mahasiswanya ini deh layoutnya silakan buat nanti ibu cek gitu ya. Kemudian ini ya posternya desainnya seperti ini, ketentuannya seperti ini, silakan buat. Kemudian ini ya HKI-nya
nanti kita buat aplikasinya seperti ini. Kalau misalnya ada yang pinter IT ya, nanti silahkan nanti buat ya, nanti begini-begini. Ya. Jadi pengabdi itu sehat sih sebenarnya, nggak ada pengabdi yang nggak sehat harusnya. Ya, ini kebanyakan fobia gara-gara berpikir bahwa pengabdian itu ribet Bu Feb, ya dibandingkan penelitian, sehingga banyak yang berfokus pada penelitian saja seperti itu. Dan dharmanya kurang. Jadi dharmanya itu hanya pendidikan, pengajaran, sama ini, sama penelitian saja, ya. Terkadang banyak yang senior-senior tuh hampir pengabdiannya nggak ada seperti itu ya. Karena apa? Fobia duluan sama pengabdian yang turun ke lapangan. Padahal pengabdian turun turun ke lapangan ini menyenangkan sih kalau saya ya. Malah dapat idenya banyak, relasinya banyak, bahkan dapat apa ya? Dapat apa ya kalau Mbak orang Palembang dapat loka yang lain ya. Nah, gitu ya. Nggak loka di riset, nggak loka di pengabdian ya, tetapi cuan untuk yang lainnya seperti itu. Nah itu kalau kita sering-sering turun lapangan ya teman-teman ya. Tapi ingat juga personal brandingnya juga jalan seperti itu. Next. Nah ini foto-foto kegiatan. Ini yang saya maksudkan dengan alat knockdown tadi ya. Ini fungsinya banyak. Jadi bisa untuk cuci apa pencucian ini ya, pelarutan apa batik cat tadi ya, kemudian bisa untuk pameran, bisa dilepas lagi untuk apa, macam-macam. Makanya idenya di sana sih kemarin ya. Ini yang dikasihkan ke mitra ya, teman-teman ya. Dikasihkan ke mitra ini yang BAST dan BST. Nah, ini Eh, Oke, satu lagi teman-teman ya. Ini kan hanya untuk PPT ya. Nah, kebanyakan teman-teman waktu pas artikel itu fotonya selalu megang spanduk. Padahal sebenarnya foto itu harusnya dalam dalam kegiatan seperti itu, ya. Jadi suka ketawa kadang ini bener apa enggak ya, gitu ya. Jadi kalau bagusnya ya di artikel, di laporan dan sebagainya, teman-teman itu kalau pengabdian itu jangan selalu fotonya dengan spanduk, tetapi spanduk boleh, lainnya adalah kolase kegiatannya seperti itu. Kayak candid loh, kayak gitu ya. Nah, jangan sampai apalagi kalau video itu foto-foto semua disinyalir ya gitu ya. Makanya videonya ada ketentuan ya adalah potongan-potongan kegiatan yang dilakukan oleh pengabdi seperti itu ya. Jadi bukan foto-foto megang spanduk, megang banner, megang apa enggak ya. Tetapi benar-benar kegiatan yang ada di lapangan seperti itu. Next. Oke, eh mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan ini. Saya kembalikan dulu sama ini ya, sama Mbak Anggi ya. Jangan khawatir teman-teman, spesial untuk yang peserta ini nanti saya kirimkan contoh yang menang. Tetapi mohon maaf ya teman-teman, jangan dipublis untuk yang lain karena ini adalah kalangan terbatas terkait sama terkait sama webinar kita aja ya. Jadi tidak disebarluaskan maksudnya ya, tidak disebarluaskan. Oke. Uh, Next, Manggi, Baik, saya kembalikan sama Mbak Nurkadina, saya lupa. iya. Baik, terima kasih Ibu Febri. Wah, luar biasa sekali sampai speechless ya. Jadi, waktu lebih dari 1,5 jam sudah kita manfaatkan dengan sangat baik untuk mendengarkan pemaparan materi yang jelas, ya sangat jelas sekali, kemudian holistik ya, hampir semua aspek-aspek yang kita butuhkan untuk bisa tembus menaklukkan hibah pengabdian masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan apa tadi Kementerian Pendidikan dan Saintek ini sudah kita dengarkan bersama. Em, saya sudah melihat, ya, informasi untuk teman-teman peserta. Ini mohon izin karena tadi Ibu Feb bilang teman-teman, saya juga izin untuk menyapa Bapak Ibu yang terhormat di sini dengan teman-teman. Untuk materi itu akan dikirimkan oleh panitia via email kepada peserta yang sudah join pada webinar hari ini sesuai dengan pesan dari Ibu narasumber kita. Dan mudah-mudahan akan menjadi amal jariah bagi Ibu Dr. Febrianti. Terima kasih banyak Ibu. Saya sudah melihat Pak Casmadi untuk kayaknya memberikan pertanyaan atau sharing. Sudah raise hand ini teman-teman yang mau bertanya atau curhat ataupun konsultasi terkait dengan topik kita pada hari ini, kami silakan untuk menulis di kolom chat atau untuk raise hand.
izin Ibu Febri, kita silakan dulu kepada Pak Casmudi dari Balikpapan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami silakan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Febri, saya Pak Casmudi dari Universitas Balikpapan. Yang pertama, saya sedikit sharing. Alhamdulillah 2024 kemarin saya sempat dapat PKM ini dan penelitian lolos, tapi ya alhamdulillah jumlahnya tapi ya kecil kecil banget gitu ya. Jadi ada dua. Tapi saya syukuri. Ada hal-hal yang menarik karena saya juga sebagai pelaku yang sama-sama dapat hibah mempertanggungjawabkan uang negara. Salah satu di antaranya saya ada kasus seperti ini. Eh, penelitian pengabdian saya ini terkait dengan sarana sekolah ramah anak. Nah, ketika saya menemukan masalah ada di lapangan dan disepakati dengan kepala sekolah, saya akhirnya memutuskan ada sekolah itu saya bantu belikan CCTV. Nah, setelah CCTV saya belikan, ternyata toko yang dirujuk oleh oleh sekolah ini ternyata dia tidak memiliki NPWP khusus untuk apa ini laporan PPN gini. Jadi saya ini posisinya gantung, jumlahnya nggak besar sih, jumlahnya itu kurang lebih sekitar 200.000 karena nilainya sekitar 2 jutaan gitu. Jadi pertanyaannya, kalau terkait seperti ini biasanya apakah klus pertanggungjawaban 2024 kemudian berpengaruh nggak ke 2025? Itu pertanyaan yang krusial itu satu itu. Yang kedua, soal mitra. Mitra tadi kan ada dua apa namanya? Ada dua boleh disebut keahlian yang berbeda kira-kira begitu ya. Nah, kalau keahlian yang berbeda ini dalam kemarin saya menggunakan mitra dari fakultas lain atau prodi lain dalam satu lingkup perguruan tinggi. Saya kepingin bermitra dengan luar. Ada sih beberapa perguruan tinggi yang ingin juga bermitra. Namun demikian, apakah memang harus aturannya itu apakah harus dengan perguruan tinggi bermitra itu? Misalnya bisa nggak kalau saya bermitra untuk pengabdian berikut, misalnya berkaitan dengan media pembelajaran, maka saya bisa bermitra dengan guru TIK misalnya, atau mungkin dari teman yang berasal dari Kominfo, tetapi memang keahliannya bidang itu. Mungkin dua hal ini dulu ya Bu Febri yang perlu saya sampaikan sharing di sini. Mudah-mudahan ini saling menguatkan kira-kira itu bagi saya berharga sekali webinar ini karena menguatkan saya insya Allah untuk 2025 ini kami sudah siap-siap juga. Terima kasih pertanyaan saya dua hal itu dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Febri, ada dua pertanyaan dari Pak Casmudi tadi. Yang pertama terkait dengan toko pembelian belanja di toko online, NPWP-nya, kemudian yang kedua terkait dengan tim pengusul kayaknya ini. Terima kasih. Silakan Ibu Febri. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasmudi untuk untuk pertanyaannya. Eh, Sering terjadi sih emang yang untuk kasus yang nomor satu ya Pak, yang terkait sama pajak ternyata yang bersangkut apa, yang toko itu bukan tidak punya NPWP ya Pak ya terkait dengan itu. Nah ini biasanya Pak karena kita adalah pelaksana pengabdi ini tetap harus membayarkannya, Pak. Jadi pakai NPWP Bapak seperti itu, membayarkannya langsung seperti itu. Jadi kalau saya, Pak, berapa kejadian seperti itu sama ya, Pak ya, karena ada belinya tuh di toko ya. Jadi memang kalau di pengabdian ini syaratnya memang Bapak bayar pajak loh gitu loh. Apakah mau dari tokonya langsung dengan bukti potong pajak, ataukah dari kita langsung ya berarti emang udah masuk ini kita gitu, Pak. Apa boleh buat seperti itu. Makanya memang dihindari untuk pembelian di toko-toko yang tidak bisa menyertakan bukti potong pajak gitu seperti itu. Untuk pembelian alat-alat yang sifatnya elektronik, kemudian atau alat-alat yang mungkin
bukan jenis ini ya, maksudnya yang memang spesifik itu disediakan juga di apa maksudnya tuh di vendornya langsung seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tetap bisa kita perkirakan waktu pas kita di proposal itu tetap bisa sih harusnya seperti itu. Jadi enak kita waktu pas mau bukti potong pajaknya seperti itu. Misalnya contoh pembeliannya adalah di vendornya langsung, enak nanti potong pajaknya keluar seperti itu. Karena CCTV itu kan biasanya ada 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 vendornya ya biasanya atau ada toko yang memang di mall besar itu ada mereka menyediakan itu bukti potong pajaknya. Jadi kalau yang nggak ketemu seperti itu berarti kita yang nyetor Pak pakai duit kita seperti itu. Iya, iya, ya Pak Kasudi ya, emang kayak gitulah kalau misalnya. Yang penting di waktu pas diperiksa itu kita udah ada potong pajaknya Pak, gitu. Mau dari tokonya atau mau dari kita yang setor, kalau negara itu yang penting diamanin dulu deh di negara gitu ya. Nah, gitu loh. Dari dari negara oleh negara untuk negara ya, kalau untuk pajak ya, seperti itu. Ya, oke. Yang kedua untuk kolaborasi teman-teman. Kalau nggak salah di Scopus itu ya di Sinta itu ada matriks kolaborasi kita. Nah, teman-teman, biasakan kolaborasi antar PT. Kenapa saya hampir setiap riset pengabdian itu saya berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Seperti itu. Minimal salah satunya seperti itu. Karena apa? Itu akan memperlebar jaringan kita. Kalau nggak salah, coba boleh dibuka teman-teman ya. Di Sinta itu ada kolaborator kita. Nah, kalau di penelitian, di Scopus, sorry, di Scopus itu ada kolaborator penelitian, scopus.com ya, teman-teman ya. Nanti ada kolaborator teman-teman itu dari luar negeri kah, dari dalam negeri, dari mana. Nah, kalau nggak salah Sinta ini akan juga menyajikan kolaborator kita. Ini akan membantu kita itu tidak jago kandang. Kita itu risetnya berkembang kemana-mana dengan anggota bahkan riset kita itu dari luar negeri seperti itu. Itu yang dicari teman-teman. Jadi jangkauan kita itu kemana-mana. Jadi mulailah dari pengabdian maksud saya. Nanti waktu pas penelitian teman-teman udah terbiasa. Karena dihitung loh. Kalau saya reviewer penelitian itu kami harus menghitung jumlah kolaboratornya lebih dari 10 dari perguruan tinggi lintas ini ya, dari lintas lain gitu. Berapa jumlahnya? Kalau nggak salah 10 apa 20 ya kalau nggak salah. Nah itu seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya kita penelitian itu sama Mbak Nurkadina terus, sama Pak Kasmudi terus, kemudian kalau misalnya pengabdian sama besti kita terus gitu ya, nggak berkembang. Gini teman-teman, kenapa kita kalau sama dengan perguruan tinggi lain kita tahu apa yang mereka strategikan untuk riset, bagaimana mereka menghandle risetnya, bagaimana mereka adakah insight baru dari kampus tadi atau dari pengabdi lain dari perguruan tinggi lain yang bisa menjadi hasanah kita. Teman-teman ya, kan kita belajar juga. Walau saya sering jadi anggota, saya juga sering jadi ketua. Tapi saya nggak masalah jadi anggota, karena dengan jadi anggota saya juga bisa belajar dari kampus ini, kampus ini, kampus ini. Saya serap sih strateginya apa. Saya serap juga. Oh ternyata kalau mereka ini caranya gini ya. Caranya gini. Oh aksesnya ke sini, aksesnya ke sini. Nah mulailah terbuka untuk kita. Jadi kita agile ya Mbak ya, kalau itu lincah juga ya gitu ya. Jadi kita dapat teman, dapat strategi mereka, belajar dari mereka, bagaimana koneksi kalau mau publish, bagaimana koneksi tercepat supaya ikut seminar gitu kan, karena mereka ada. Dan kalau enaknya kan kalau ikut seminar tuh kan kadang udah mepet-mepet hari ya Mbak ya, karena kita punya koneksi ke sana, kita bisa daftar on the spot ya Mbak. Nah kira-kira seperti itu. Nah itu banyak yang kita dapatkan kalau kita kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, teman-teman. Jangan takut ya, teman-teman ya. Jadi bukannya soal harus, maksudnya itu harus dari kampus, anggota, semuanya dari kampus itu nggak ini ya. Malah teman-teman nggak akan bahkan teman-teman akan menghadapi apa constraint yang sama. Yakinlah. Saya pernah beberapa kali melakukan riset dengan teman satu kampus yang sama, kemudian pengabdian dengan teman kampus yang sama, constraint-nya sama. Dan pemecahan masalahnya kadang stagnan, seperti itu. Tapi dengan kolaborasi, oh Bu Feb, ini caranya gini. Oh Bu Feb, kita harus ke sini. Oh saya punya channel di sini. Saya punya akses ke sini. Nah itu enaknya loh. Ya, bahkan saya bisa memahami kehebatan perguruan tinggi masing-masing ya dalam hal
pengabdian dan penelitian seperti itu. Ya, teman-teman ya. Seperti itu Pak Kasmudi ya, jangan khawatir. Kadang kalaupun ada sumber dayanya di kampus kita, kalau kita misalnya 3 orang, satunya kita import dari teman perguruan tinggi lain tidak masalah. Seperti itu, ya. Yang penting kepakarannya ada. Ya, oke. Itu Pak Kasmudi ya. Bu, Kalau sedikit tentang klaster, Bu. Tentang ya klaster. klasternya gimana, Bu? Klaster mitranya. Oh, klaster mitra. Kalau klaster mitra nggak ini Pak. Yang pakai bendera kampusnya Pak. Oh, Bendera ketua. Sorry, bendera ketua. hmm. Iya. Jadi kalau untuk pengabdian sama penelitian itu adalah bendera ketuanya, bukan anggotanya. Jadi kalau kita misalnya di klaster ketuanya di klaster utama, anggotanya dari klaster-klaster lain tidak masalah, teman-teman. Tapi kalau misalnya ketuanya dari klaster Pratama, maka kita ya ketuanya di ini berarti kita ngikutin ini sebagai anggota dari klaster Pratama seperti itu. Nah, gitu. Pak Kasudi ya, itu Baik. kira-kira terbaik ya Pak. Jadi Ya, nggak masalah kalau anggota nggak masalah Pak. Yang dibaca adalah track record ketua, rekam jejak ketua, dan klaster ketua. Jadi kalau ketua mau penelitian, misalnya contoh penelitian pengembangan yang hanya bisa dilakukan oleh klaster utama dan media, maka anggotanya adalah klaster Pratama tidak masalah. Tapi klaster Pratama tidak bisa ke skema tersebut. Seperti itu. Nah, gitu loh Pak Kasmudi. Ya, berarti dia nggak bisa jadi ketua untuk klaster tadi. Itu yang membatasin kita, Pak. Kalau anggota is oke, selama klasternya ketuanya ketua bendera ketuanya seperti itu. ya. Itu Baik. Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Febri. Kalau nggak salah tadi untuk tim atau mitra pengusul itu apakah harus dari perguruan tinggi atau boleh dari dinas atau guru atau pihak eksternal Bu Feb untuk PKN? Pengusulnya maksudnya dosennya, Pak. Kan tadi 3 orang ya, Ya, apakah bisa pengusulnya saya, misalnya. pengusulnya, ya ketuanya Anggotanya yang misalnya Pak dimaksud. Kasmudi, anggotanya maksudnya, anggotanya bisa berkolaborasi dengan dari Selain dinas perguruan tinggi. ataukah harus dari perguruan tinggi Bu untuk PKN? Oh, oke, oke. Kalau dia pengabdian, Mbak ya, ini kan ada skema-skema pengabdian ini kan macam-macam. Tapi kalau yang misalnya melibatkan anggota dari dinas dan dari instansi lain ya, selain selain perguruan tinggi, maksudnya itu ada jenisnya kedai reka, kemudian kosa bangsa ya. Tapi kalau yang di Bima ini kebanyakan itu anggotanya adalah anggota perguruan tinggi dan ada unsur lapangan, ada anggota unsur lapangan, tapi dia cuman bekalnya NPWP, eh, apa KTP aja kalau nggak salah, KTP aja diunggah. Tapi dia statusnya bukan ini ya Pak ya yang dapat rekam jejak untuk ini, tapi istilahnya tuh berperan sebagai anggota, tetapi anggota non pengusul yang sifatnya lapangan seperti itu Pak. Boleh dimasukkan seperti itu. Boleh. Tapi kalau yang mau jelas kedai reka sama kosa bangsa yang melibatkan mitra yang jelas. Mitra tadi menjadi anggota dalam kegiatan kita, dalam tim peneliti kosa bangsa atau eh, peneliti atau pengabdi di kedai reka seperti itu Pak. Nah itu enaknya. Tapi nggak tahu Pak ya kabarnya bagaimana dengan kedai reka sama kosa bangsa. Kita juga menunggu apakah masih ada, masih lanjut ataukah tidak seperti itu. Karena kedai reka kemarin kan kami mengajukan semua Pak ya, tapi nggak tahu pas kementerian udah berakhir katanya disuruh nunggu juga seperti itu ya, tapi nggak tahu kabarnya gimana. Jadi kita masih menunggu program itu masih lanjut atau tidak seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman yang lain apakah ada yang masih mau didiskusikan dengan Ibu Feb? Sambil menunggu nih Bu Feb, saya juga penasaran. Tadi kalau nggak salah di pelaporan akhir ada catatan akhir ya Bu Feb ya, sama kayak hibah penelitian. Nah itu untuk catatan harian atau logbook, apakah diisi per hari ataukah per kegiatan, per bulan atau gimana Bu ya sebaiknya? Oke. Catatan harian itu adalah catatan yang kita isi per kegiatan sebenarnya. Tetapi setiap bulan harus ada, teman-teman. Karena kan kita 8 bulan ya. Nah, makanya di waktu pas buat jadwal, kalau kami penelitian, nanti saya kasih contoh ya. Sebenarnya kalau jadwal itu kata kerja sebenarnya. Melakukan penulisan artikel, melaksanakan pendampingan, melaksanakan pelatihan seperti itu. Nah, waktu pas kita apa tadi Mbak? Ini terkait sama jadwal tadi ya. Terkait jadwal Ya. Pak ya?
Ya, pas di Ya, jadwal ketika di akhir kan harus dibuat juga selain upload laporan akhir itu ya, juga terkait harus jadwal ya. terisi Ya, catatan. Iya. oke, terkait jadwal. Jadi kita itu merujuk ke jadwal catatan harian itu, misalnya dalam sebulan itu bisa saja kita ada beberapa kegiatan. Jadi tetap di ini. Tapi kalau bedanya kalau pengabdian itu terkait sama dana, Mbak. Jadi waktu pas di Oke. pengabdian, saya bisa contoh ya, atau yang gimana ya. Ini bisa buka akun. Nanti saya bukain akun nanti setelah ini ya, Mbak. Jadi gini, Mbak. Kalau di pengabdian bedanya sama penelitian. Kalau penelitian benar-benar catatan harian tanpa duit, Mbak. Nah, tapi kalau di pengabdian, catatan hariannya nempel dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi biasanya nggak banyak. Contohnya misalnya kita melaksanakan pelatihan dan pendampingan 2 hari berturut-turut misalnya. Maka kita menyajikan juga dengan dokumen bukti konsumsinya, Foto. transportasinya, kemudian dan lain-lain, baru dan catatan hariannya gitu. Tapi kalau penelitian, misalnya saya melakukan FGD secara online ya, kan nggak ada biaya, nggak masalah gitu. Karena dia tidak terhubung sama biaya. Biayanya terpisah. Tapi kalau pengabdian ini jadi satu paket ya teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa kadang itu saya juga heran ya, banyak yang fobia sama pengabdian juga nih ya. Padahal asik banget loh kalau teman-teman sering ke lapangan tuh rasanya benar-benar bisa menghirup udara segar gitu ya. Jadi bisa 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 apa ya, explore diri ya seperti itu. Dan teman-teman biasa menghadapi mitra, komunikasi, negosiasi dan sebagainya itu enaknya gitu ya melatihnya di sana. Sehingga waktu pas kita ada kegiatan-kegiatan lain itu kita udah punya channel, punya akses, kemudian kemampuan kita untuk di kegiatan pengabdian berikutnya kita udah tahu jalannya seperti ini. Karena kadang itu ada pengabdian di mana kita nggak pernah ketemu sama mitranya, Pak Kasmudi. Takutnya seperti itu ya, nggak ketemu sama mitranya, atau hanya melalui by phone, kirim-kiriman foto, dan sebagainya. Waktu pas Monep tidak satu hati, Pak. Nah, ya, tidak satu hati itu maksudnya nggak bisa connect ya, sehingga apa yang disampaikan kita sama yang ini nggak ujungnya jadi masalah pada saat Monef gitu. Nah, gitu ya. Seperti itu, Mbak. Baik. Teman-teman ada lagi yang mau didiskusikan dengan Ibu Feb? Oh, ini ada nih di kolom chat ini dari Pak Riza. Yang pertama, izin berdiskusi tentang hibah pengabdian dengan mitra non-produktif. Satu, Ibu Feb, mungkin bisa dicontohkan kegiatan pengabdian yang mitranya non-produktif. Yang kedua, komponen biaya teknologi dan inovasi ada ketentuan minimal 50%. Kira-kira seperti apa ya Bu komponen biayanya dengan mitra yang non-produktif? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan di Pak Riza, Bu Feb. Mohon dijelaskan dulu, diberi Oke, pencerahan. baik. Terima kasih Pak Riza. Pak Riza ini anggota FAME dari Jawa Timur ya, Pak? Ya, benar Bu. Ini namanya Bu Ana ini. Ya, oke, ketemu lagi ya Pak. Baik, Pak Riza ini sebenarnya pakar sih. Pak Riza ini cuma nanya aja sama ini apa konfirmasi aja sama saya, Mbak Nurkadina. Kalau beliau ini sering menang juga penelitian sama itu pengabdian kok, ya. Nanti nextnya Pak Riza ya Mbak Anggi ya, ya. Jadi bisa bisa ini ya. Terutama riset-riset di akuntansi Mbak Mbak Nurkadina. Kalau Pak Riza ini Ya, ya riset dan pengabdian di bidang akuntansi. Oke, baik. Kalau kita membedakan mitra yang produktif sama non produktif itu sebenarnya kita harusnya dari survei. Kalau kita nggak survei, kita nggak tahu dia non produktif atau produktif. Kalau produktif itu dia lancar-lancar saja sebenarnya. Hampir hampir saja kita tidak temukan masalah seperti itu. Biasanya masalah mereka adalah pengembangan, peningkatan, kemudian perluasan ya seperti itu ya, clue-nya. Tapi kalau dia yang non produktif, pemberdayaan, kemudian perbaikan, kemudian lebih kepada apa ya, penguatan seperti itu ya. Kalau penguatan produktif itu biasanya. Makanya kata judul untuk PKN itu tidak boleh pelatihan dan pengembangan teman-teman ya. Harusnya adalah pemberdayaan, penguatan, kemudian pengembangan, pengimplementasian. Kata kerjanya adalah kata kata atau peningkatan, perbaikan. Itu yang benar. Tapi kalau kata judul teman-teman pelatihan dan pengembangan, wassalam ya teman-teman ya.
itu yang nggak lulus administrasi. Karena pelatihan dan pengembangan adalah komponen dari tahapan metode pelaksanaan. Paham ya teman-teman ya? Berarti teman-teman ini hanya melaksanakan satu metode dari 5 metode yang disyaratkan. Seperti itu. Makanya jangan coba-coba ke arah sana. Maksud saya perbaiki nanti perbaikan kalau yang non-produktif. Perbaikan itu dalam artian, misalnya contoh, kalau dia adalah UMKM yang pemasarannya hanya sebatas di daerah itu saja, hanya sebatas di lokal, di kecamatan itu saja. Artinya, itu non-produktif biasanya. Kalau dia sudah produktif, dia kemana-mana, tapi dia masih bingung. Bingungnya contoh misalnya untuk melihat untuk mengetahui, untuk mengelola pesanan. Nah, itu mereka udah ada masalah di sana, ya, ada masalah. Tapi soal omset, soal produksi mereka nggak ada masalah. Itu produktif, ya, nggak ada yang macet. Kami omsetnya sekian, Bu Feb, nggak ada masalah kami kok. Tapi kita lihat mereka mengelola pesanannya berantakan. Berarti masalahnya adalah di pengelolaan pesanan, seperti itu, ya kan? Atau masalahnya justru adalah di misalnya contohnya ya kalau misalnya yang besar produktif-produktif itu biasanya kalau nggak salah masalahnya kalau nggak masalah di pesanan, kemudian masa pengaturan pengaturan pesanannya ya atau pengelolaan catatan pesanannya, kemudian mereka kalau yang di produktif kalau UMKM ya, kalau yang produktif yang lainnya mereka bisa menjangkau akses pasar tertentu, tetapi mereka tidak memenuhi apa tuh legalitasnya. Nah, contoh itu ya. Berarti bagaimana legalitasnya bisa terpenuhi supaya mereka bisa mengakses ke sana. Ada kok banyak-banyak teman-teman yang dia produktif, dia penuhi legalitasnya supaya ini bisa maju ke pemasaran yang lebih luas lagi. Karena mereka omsetnya nggak terganggu, tapi legalitasnya belum memenuhi untuk ke akses pasar yang mana seperti itu. Nah, itu juga ya. Jadi intinya yang bisa menentukan produktif atau non produktif adalah hasil wawancara dan survei teman-teman. Makanya waktu pas kunjungan itu ngobrol teman-teman. Dia kurangnya apa? Bu, kami ini macet loh Bu. Kadang ada pesanan, kadang enggak. Sudah non produktif berarti. Ya kan? Kalau dia lancar, nggak ada masalah, hanya masalahnya di sini berarti kita dia produktif gitu. Dan dia pemasaran nggak, misalnya contoh lancar apa teknologinya bagus juga gitu. Tapi kurangnya teknologinya ini. Nah, berarti temuan kita di sana seperti itu, ya, teman-teman. Jadi permasalahan itu tidak bisa dibuat terumpak-terumpak. Permasalahan itu bisa kita dapatkan dari hasil wawancara, survei kita dan dokumentasi kita di lapangan seperti itu. Sebenarnya nggak perlu kunjungan berhari-hari, Mbak Nurkanina ya. Kalau teman-teman menyediakan waktu 1 jam, 2 jam saja, teman-teman tuh udah peka loh, udah tahu mana yang produktif dengan tidak produktif. Tapi kalau sekolah biasanya contoh yang terpinggirkan, kemudian komunitas yang ini itu biasanya non produktif ya teman-teman ya. Jangan diarah ke ini ya. Itu sudah pasti maksudnya. Nah, kalau yang produktif itu PKK-nya sudah maju, misalnya QB-nya sudah maju, koperasinya lancar, hanya mereka ributnya di masalah apa, misalnya contoh. Nah, itu berarti penanganan kita ke arah sana gitu ya. Jadi masalahnya di listing, tapi masalah yang bisa kita tangani itu masalahnya apa? Jangan sampai kita mencari-cari masalah seperti itu ya. Padahal mereka nggak butuh solusi yang masalahnya yang kita buat-buat seperti itu. Itu sih Mbak terkait sama itu. Eh, izin Ibu Feb, ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Kesmudi. Apakah anggota PKN Hibah boleh lebih tinggi pangkat akademiknya dari ketua pengusul? Oh, Kemudian ada hibah. dari, ya, Ya, nggak masalah sih Mbak. Saya riset aja di bawahnya profesor Mbak. Ya, pengabdian ada juga yang ini teman-teman yang doktor yang pangkatnya lebih tinggi tidak masalah ya teman-teman ya. Ya, asal ketuanya memenuhi syarat gitu loh. Dan kita juga nggak jaim loh Mbak. Bukan berarti anggota itu nggak the best tidak, tapi anggota itu bisa juga belajar dari ketua yang notabene saat itu beruntung ya, berarti kita ngikutin dia gitu, cara kerjanya, bisa ngasih insight dan sebagainya seperti itu. Namanya aja tim ya, bukan berarti ini ya, bukan berarti kalau kita ngomongin penelitian sama pengabdian selalu ada stigma seperti itu, kita nggak akan ini gitu ya. Profesor harus selalu di atas, enggak. Kebetulan ini adalah ide kita, tapi kita butuh dukungan beliau karena kita butuh insight dari beliau untuk berkolaborasi bersama.
Dan biasanya senior-senior kita mikir bahwa, oh saya harus jadi ketua, ya enggak. Kebanyakan mereka sudah, apa ya, bijaksananya luar biasa. Jadi para profesor itu, nggak apa-apa Bu Feb, nggak apa-apa. Nanti bagian ini saya ngerjain, bagian ini teman yang satunya bagian ini. Itulah namanya kolaborasi seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah, yang penting ketuanya memenuhi syarat. Contoh mau ke skema terapan, mau skema pengembangan, artinya ketuanya harus punya Sinta skornya berapa, seperti itu. Kemudian dari klaster mana, seperti itu. Nggak masalah, ya teman-teman ya. Ya nggak boleh ada stigma senior dan junior kalau di pengabdian sama penelitian ya, gitu. Kalau untuk hibah Baik, ya. Mm-mm. satu lagi Bu Feb, ini dari Ibu Yata Yuni. Eh, apakah judul PKM yang kita awali dengan kata pendampingan itu bagaimana menurut Ibu Feb? Nah, iya, tadi pendampingan itu poin dari metode pelaksanaan loh, Mbak. Jadi kalau pendampingan itu hanya satu kegiatan dari pengabdian seperti itu. Jadi hindari ya teman-teman ya. Teman-teman tuh harusnya ngambil judul itu yang seperti saya sarankan tadi dalam rangka ujungnya. Nah, gitu ya. Coba saya kasih contoh ini, ada contoh. Nah, gini, kalau ini judul yang disarankan ya teman-teman ya, maksud saya tuh ada poin-poin ini. Mungkin teman-teman lebih lebih cepat menangkapnya ya. Maksud saya tuh ada poin untuknya gitu dalam rangkanya seperti itu ya. Ada ujungnya ya. Gitu. Jadi gunakan kata-kata yang optimalisasi, maksimalisasi, misalnya ya, pemberdayaan, peningkatan, bila perlu skalabilitas. Nah, gitu. Istilah-istilah yang kayak gitu keluarkan teman-teman. Masa pelatihan dan pendampingan gitu ya. Nah, istilah-istilah ini keluarkan. Jadi lebih keren maksudnya gitu. Optimalisasi skalabilitas produksi. Skalabilitas itu artinya kemampuan produksi yang sebelumnya di level berapa, kita tingkatkan di level berapa sekarang. Karena adanya turun tangan kita ke mitra. Seperti itu. Dalam rangka apa? Meningkatkan usaha ini gitu. Nah, gitu. Ini judul yang maksud saya kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Terus saya juga ada judul nanti, ntar. Ini, saya stop share dulu. Oke. Supaya bisa ini ya, teman-teman hindarin ya, teman-teman begitu lihat judulnya aja udah nggak ini, maksudnya nggak memenuhi ini gitu loh, tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, gini, gitu. Kalau saya kan karena memang saya hobi yang UMKM kreatif, jadi arah-arahnya seperti ini, teman-teman judulnya. Penerapan inovasi manajemen usaha dan strategi pemasaran dalam rangka branding produk-produk batik cap motif Lampung pada UMKM Bika Batik, seperti itu. Nah, misalkan seperti itu ya teman-teman, atau melestarikan misalnya contoh, misalnya teman-teman nggak mengarahnya kepada peningkatan produk ya, tapi mungkin pelestarian karena teman-teman berasal dari kepakaran sejarah misalnya atau kepakaran pendidikan ya, pendidikan apa misalnya contoh yang mengarah ke budaya misalnya, silakan gitu, tapi arahnya ke sini ya teman-teman. Jadi hindarin pelatihan dan pendampingan itu. Kalau di Serdos itu K itu langsung Mbak, apa ya, ya kode K ya. Kalau Serdos itu kan dia jadi nggak masuk, nggak ini ya, sudah angka mati kalau gitu loh, kira-kira seperti itu ya. Jadi hindari teman-teman ya, jangan sampai nulis pelatihan dan pendampingan atau pelatihan saja atau pendampingan. Ingat, kita bukan kegiatan pengabdian yang sifatnya monumental, hanya apa harian ya, maksudnya yang seperti yang kita lakukan seperti biasa di perguruan tinggi kita ya. Ini kan 8 bulan loh. Kalau 8 bulan itu kan artinya ada proses, di judul saja kelihatan seperti itu. Itu Mbak terkait sama judul. Terima kasih Ibu Ada lagi Dr. kah? Febrianti. Ada lagi teman-teman? Aduh, nggak terasa kita udah 2 jam ini Bu. Menarik sekali.
Ada lagi teman-teman yang mau Oh kita iya, tadi diskusikan? ada yang nanya Mbak, komponen Ya, biaya apa? ya Pak Riza tadi ya. Ya, komponen biaya dengan mitra yang non produktif ya. Oh ya, Oh betul. ya. Nah, semua komponen biaya atau teknologi yang kita serahkan sama mitra, itu kita konsultasikan sama mitra ya Pak Riza. Jangan sampai kita buatnya, misalnya contoh, mereka perlu CCTV Pak. Berarti CCTV ini kita usulkan tapi juga nggak ini ya, nggak fantastis ya. Misalnya unitnya jadi 12 ya Pak Riza. Nggak, biasanya cuma satu-satu gitu. Jadi kita tuh satu-satu sebarannya lain-lain. Jadi misalnya perlu CCTV, perlu layar monitor misalnya untuk kegiatan pembelajaran karena mereka adalah anak-anak SLB misalnya contoh ya untuk animasi dan sebagainya, untuk visualisasi dan sebagainya. Maka satu TV tadi misalnya smart TV, satu CCTV tadi gitu loh. Nah, kira-kira. Tapi itu mereka listing ya Pak ya, kalau kita bisa listing, tapi masuk akal nggak untuk biaya kita? Itu kita pertimbangkan karena ada biaya perakitan, ada biaya ongkir, ada biaya-biaya lain yang harus kita masukkan juga. Jadi 50% itu sudah masuk itu Mbak. Ya. Jadi kalau misalnya kita program aplikasi, bayar program tadi pembuatan program tadi 2 juta atau 3 juta, maka total BAST yang kita serahkan sama mitra tadi, misalnya CCTV apa TV tadi, smart TV tadi yang diprogram tadi, sehingga totalnya TV-nya 5 juta ya, programnya 3 juta, berarti 8 juta yang sudah kita serahkan. Gitu Pak Kasmudi, Pak Riza. Ya, jadi kalau non produktif dibicarakan, produktif dibicarakan. Jangan sampai khawatirnya membeli alat-alat yang di luar dari konteks pengabdian atau penelitian kita. Terutama kalau pengabdian sesuai konteks ya, jangan sampai misalnya beli alat untuk kepala sekolahnya atau bagian ininya nggak matching dengan ini ya. Kadang memaksakan diri beli karena menyenangkan mitra saja nggak boleh, tapi sesuai dengan konteks yang kita minta. Tiba-tiba beli kursi, ngapain beli kursi Pak Riza? Nah kira-kira ya, ya. Nah kayak gitu. Jadi sesuaikan, kita juga sortir. Nah makanya supaya tidak terjadi pertumpahan darah nantinya atau meleset bagaimana, disepakatinlah di awal. Kita cuma bisa kasih ini ya Pak, kalaupun menang gitu, kalau lolos, doakan lolos ya Pak. Semoga bisa membantu mitra kita, membantu Bapak selaku mitra untuk di alat-alat ini seperti itu. Nggak usah muluk-muluk Pak Riza sama teman-teman, nggak usah muluk-muluk. Jadi estimasi aja di awal itu sekitaran 10 juta dulu. 10 juta dulu. Karena kita ada yang komponen lain yang kita buat juga sebagai inovasi TTG. Misalnya contoh aplikasi. Kita nggak tahu kan aplikasi itu kan kadang sekitaran range-nya hampir 5 juta habis ya. Jadi total-total kita sudah 15 juta loh. Nah, belum lagi pajak, belum lagi ongkir, belum lagi perakitan. Nah, total BAST itu bisa jadi 50% dari dana yang terserap di kita. Seperti itu, Mbak. Jadi nggak menjanjikan hal yang muluk-muluk, teman-teman. Makanya dibicarakan di awal dengan baik-baik supaya nanti waktu pas jalannya kita enak. Seperti apa ya? Seperti sehati ya, dari awal sampai akhir tuh sehati. Alhamdulillah pengabdian yang kami lakukan rata-rata sehati nih dengan mitranya seperti itu. Karena apa? Sudah dibicarakan di awal, Mbak. Kadang itu kan nggak dibicarakan Pak Riza ya, tiba-tiba cuman ngasih ini, janjinya kemarin ada bilang mau ngasih lebih, tapi nggak taunya cuman ini doang gitu. Nah, itu suka ya terjadi. Karena pernah ada Monef, Mbak Nurkadina, waktu pas Monef itu saya hadir dan reviewer itu menegur karena pengabdi hanya memberikan kaos dan alat alat musik yang harganya mungkin bisa diestimasi lebih kecil dari biaya yang dan lebih kecil dari dana yang diterima. Ya. Jadi reviewernya minta ada dana lagi yang diberikan kepada mitra, teknologi lain yang diberikan sama mitra. Tapi ditegurnya yang nggak enak, Mbak. Ya kan? Nah, ditegurnya pada masa Monef itu yang nggak enak. Jadi kita hindarin itu ya, teman-teman ya. Masa pengabdi yang notabene ini cuma ngasih baju kaos, Pak Riza, baju kaos sama alat musik yang notabene bisa kita inilah sekitaran berapa. Jadi total-total kayaknya 5 juta deh, kira-kira seperti itu. 5 juta nggak nyampe gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Karena masuk akal atau tidaknya itu dari apa? Dari ini ya, dari kira-kira range yang kita HPS yang kita lakukan lah ya.
Contohnya gini ya, saya izin share. Ini ada contoh BST. Teman-teman biasa kan nanti nanti biasa ya ada BST. Nah, BST ini kira-kira gambaran teman-teman mau ngasih apa sama mitra seperti itu.